Bab 271. Tantangan diterima. 3. Ini terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan saudara kelima juga mengandalkan bobot kedua kapaknya untuk mendapatkan momentum. Menjadi Demon Hunter yang berpengalaman, bagaimana kekuatannya bisa sama dengan orang biasa dengan langkah yang sama? Halangan ilahi, dengan tabrakan hebat, bahkan saat menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen dikirim kembali terbang beberapa meter. Tapi cahaya hijau ilusi yang mengelilingi saudara kelima sepertinya mengikutinya tanpa henti. Cahaya hijau yang keras meluas dengan cepat, membuat sosoknya benar-benar kabur. Dengan Bright Vengeance bersinar di tubuhnya, Long Hao Chen menyilangkan kedua tangannya, dan Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangannya. Cahaya keemasan yang terang mengikuti, dilepaskan dari dadanya, dan energi spiritual cair yang terkondensasi meluas keluar sampai itu benar-benar menutupi armor Roh Kudus dengan cahaya suci. Tanpa menarik mundur, Hao Shen menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokir serangan itu. Dia mengangkat tangannya di tengah-tengah suara mendesis yang tampaknya hanya terdengar oleh Long Hao Chen. Ribuan serangan diluncurkan dari Blue Rain dengan menggunakan Lightning Thrust, menyerang musuh di tengah cahaya hijau. Apa dia gila? Melihat dua pedang Long Hao Chen meluncurkan Lightning Thrust, semua orang tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Menggunakan Lightning Thrust untuk memblokir kemampuan prajurit sekuat Tornado Strike? Ini sama saja dengan bunuh diri. Tornado Strike adalah kemampuan ofensif terkuat yang bisa digunakan prajurit di bawah langkah ke-6. Meskipun lebih cocok untuk pertarungan kerumunan, kekuatannya sangat menakutkan bahkan dalam situasi 1 lawan 1. Serangan tornado bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari Long Hao Shen's Condemning Revolving Swords. Yang terakhir datang dengan konsumsi yang lebih rendah, karena lebih bergantung pada ketangkasan seseorang, untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan bantuan kekuatan musuh. Kalau tidak, Long Hao Shen tidak mungkin menggunakan kemampuan yang begitu kuat ketika tingkat kultivasinya masih hanya pada langkah ke-4. Tornado Strike sepenuhnya mengandalkan kekuatan pribadi prajurit. Dengan kedua kaki memberikan kekuatan pendorong untuk bagian tubuh lainnya, energi spiritual dituangkan melalui lengan ke dalam senjata. Dikombinasikan dengan gerakan berputar dengan kecepatan tinggi, serangan meledak satu demi satu. Durasi serangan itu jauh dari selama dengan Condemning Revolving Sword, tapi pelepasan kekuatan semburan seketika sudah cukup untuk menjadi pertandingan. Ketika seorang kesatria menghadapi serangan tornado seorang prajurit, pilihan terbaik adalah tetap berada di luar jangkauannya. Karena Tornado Strike tidak bisa bertahan terlalu lama, dan datang dengan konsumsi yang banyak, ini adalah cara yang aman untuk mengatasinya. Tapi atribut utama saudara kelima adalah angin, dan meskipun dia memiliki tubuh yang besar, kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat Long Hao Chen dikirim terbang, lawan segera mengejarnya. Menghadapi serangan tornado dan kekuatan tariknya serta kekuatan ofensif yang mengerikan, 9 langkah panjang Long Hao Chen tidak cukup untuk menghindari serangan itu. Berbeda dengan Tornado Strike, Lightning Tone hanyalah kemampuan Retribution Knight langkah kedua. Ketika membandingkan kemampuan pada tahap awal langkah kedua dan kemampuan yang mencapai puncak langkah kelima, hasil apa yang bisa diharapkan? Bahkan dengan pedang ganda, bagaimana dia bisa melawan ini? Bukankah perbedaan kekuatan ini hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri? Namun, Temple Knight yang bertindak sebagai wasit tidak menunjukkan sedikit pun tanda ingin menghentikan pertarungan. Sebaliknya, tampilan yang dia berikan pada Long Hao Chen segera dipenuhi dengan keheranan. Sejauh mata memandang, pancaran serangan cahaya bertemu dengan cahaya hijau seperti hujan yang dengan panik menghantam tornado. Mayoritas absolut dari pemburu iblis yang mengamati berada di antara langkah ke-4 dan ke-6 dari kultivasi, jadi orang yang bisa melihat pertukaran serangan ini dengan jelas sedikit. Tetapi beberapa orang yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka lebar-lebar, mengungkapkan keterkejutan total. Dalam keadaan normal, Lightning Tone tidak bisa melawan Tornado Strike, dan pasti akan langsung dipukul mundur. Sebagian besar waktu, pedang akan dikirim terbang setelah kontak pertama. Namun, ketika Lightning Tone Long Hao Chen bertabrakan dengan Tornado Strike milik saudara kelima, setiap pukulannya menembus jauh ke dalam cahaya hijau, dan di tengah serangkaian suara aneh, tusukan tebal menembus ke dalam kipas hijau yang kecepatan. Kecepatan putar serangan tornado milik saudara kelima tampaknya berkurang oleh hujan cerah yang menyebar ini. Dipotong dengan paksa seperti ini, saudara kelima tersandung dan hampir jatuh. Pada baju besi dan kapaknya, tanda dalam yang tak terhitung jumlahnya tersisa. Untung saja Tornado Strike adalah serangan yang sangat kuat, oleh karena itu, jejak itu tidak cukup dalam untuk mencapai tubuhnya, tapi armor magis ini terlihat rusak berat. Apakah Hao Chen benar-benar hanya menggunakan Lightning Tone? Tentu saja tidak, ini adalah kemampuan yang benar-benar baru dibuat yang dia beri nama Demon Whipping Flash.
Prasyarat dari skill ini berasal dari Lightning Tone dan Blue Rain yang mengagumkan, Hibiscus of Light. Lebih lanjut menambahkan penggunaan riak cahaya yang dibuat sendiri oleh Long Hao Chen, ini adalah kemampuan yang dibutuhkan Long Hao Chen hampir sebulan untuk membuatnya. Kekuatannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Lightning Trust. Secara alami, konsumsi energi spiritualnya juga sebanding dengan kemampuan langkah kelima. Lebih penting lagi, keunggulan terbesar dari kemampuan ini adalah bahwa ia menerapkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, sehingga memungkinkan untuk menggabungkannya dengan kemampuan lain, seperti pedang suci yang sangat cocok untuk itu. Long Xingyu pernah memberitahu Hao Chen bahwa jika dia ingin menciptakan kemampuan, pilihan terbaik adalah melakukannya dengan memperkuat kemampuan dasar. Alasannya adalah karena semua kemampuan yang kompleks dan kuat telah berevolusi dari kemampuan dasar. Memperkuat kemampuan dasar sama dengan memperkuat semua kemampuan terkait sekaligus. Pada hari ini dan selama pertempuran ini, Hao Chen mencoba menggunakan kemampuan flash penghapusan setan ini untuk pertama kalinya. Namun teknik ini dengan mudah menerobos serangan tornado saudara kelima di bawah tatapan kaget semua orang. Yang paling terkejut tentu saja saudara kelima itu sendiri. Meskipun Demon Whipping Flash tidak mengenai tubuhnya, semua tusukan samar itu benar-benar melewati tornado strike miliknya. Apakah serangan tornadonya baru saja terbelah seperti itu? Sejak awal, saudara kelima berencana mengandalkan perbedaan budidaya untuk menekan Long Hao Chen. Penggunaan obstruksi ilahi oleh Long Hao Chen sebelumnya tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Lagi pula skill khas Guardian Knight ini sebagian besar adalah kemampuan bertahan. Tetapi pada saat yang sama, obstruksi ilahi membutuhkan pandangan ke depan yang baik, karena itu tidak dapat digunakan untuk bertahan dari serangan apapun tanpa rekan yang menutupi sayap. Dalam pertarungan satu lawan satu, itu akan membuat seseorang rentan sampai batas tertentu. Namun, bahkan sebelum mereka berdua bertarung satu sama lain, baik dalam hal senjata maupun energi spiritualnya, dia sebenarnya adalah orang yang telah ditekan. Perasaan gelisah memenuhi pikiran saudara kelima. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin akan berakhir sebagai pihak yang kalah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memikirkan kemungkinan ini, dia tidak bisa menghindari perasaan dingin mengalir di punggungnya. Aku tidak bisa menahannya sedikit pun, kesatria ini jelas bukan anak kecil. Teriakan keluar dari mulut saudara kelima, dan segera, tubuh berototnya memancarkan perasaan kekuatan yang agung. Itu adalah madness. Pada saat ini, cahaya putih terang bersinar di sisi tangan kirinya. Segera, sosok yang sangat besar muncul dan membesar, membentuk seorang prajurit jangkung yang seluruhnya mengenakan baju besi. Hanya saja prajurit ini tidak memiliki aura hidup. Ini adalah patung kecil yang diserahkan adik keenamnya kepadanya, boneka logam yang terbuat dari emas murni. Kekuatannya yang luar biasa bisa menandingi seorang pejuang di puncak langkah kelima. Itu memegang sepasang pedang di tangannya. Saya tidak bisa kehilangan. Tidak peduli apapun, dengan tekad yang kuat, saudara kelima tiba-tiba melompat ke depan, dan cahaya hijau yang kuat di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih padat. Kecepatan dan kekuatannya meletus, dia tiba di depan Long Hao Chen dalam sekejap, meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh. Boneka logam mengikutinya di jalurnya, meluncurkan sepasang serangan pedang di punggung Long Hao Chen pada saat bersamaan. Ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Tepat setelah melihat serangan tornado ditekan, reaksi saudara kelima langsung muncul. Long Hao Chen tidak terus menemuinya. Saat menghadapi dua musuh sekaligus, dia meluncurkan assault lainnya, meningkatkan kecepatannya ke puncak dan melewati boneka metalik dan saudara kelima, melepaskan diri dari serangan gabungan mereka. Pada saat ini, kilatan terang muncul di dadanya, menampakkan 4 light elemental fiery yating bersayap. Dia naik ke langit, bernyanyi dengan kecepatan tinggi dengan suara yang menyenangkan yang bergema di seluruh stadion. Yating instan muncul, tubuh Long Hao Chen dinyalakan dalam api suci. Selanjutnya, Yating menunjukkan kekuatannya, mengungkapkan kemampuan membantu yang kuat dari peri elemen cahaya pada tahap ketiga evolusi. Halo iman, nikmat penjaga, halo yang memaksakan, halo spiritual gathering. Tampaknya hanya butuh 2 detik untuk menyelesaikan masing-masing kemampuan tambahan yang hebat itu. Di tubuh Long Hao Chen, jejak 4 lingkaran cahaya segera muncul. Siapa yang tidak akan mengenali peri elemental cahaya ini? Itu adalah salah satu kompor spiritual suportif terbaik, dan yang lebih penting, para pemburu iblis yang berasal dari generasi elit yang lebih muda dari aliansi secara alami mengenali peri elemen peringkat rendah dengan tinggi lebih dari setengah meter. Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Beberapa saat sebelumnya, flash penghapusan setan Long Hao Chen telah menyebabkan mereka sangat terkejut, tetapi ketika melihat Yating yang sedang berevolusi, mereka tiba-tiba menyadari betapa jarak antara Long Hao Chen dan diri mereka sendiri telah meningkat. Bahkan dengan upaya yang mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengannya.
Boneka metalik tidak cerdas, hanya mengikuti naluri bertarung. Pada saat Long Hao Chen menggunakan assault untuk melarikan diri darinya, itu segera mengejarnya, mengeluarkan suara resonan saat menginjak tanah. Setelah mendekati, tiba-tiba melompat tepat ke jangkauan Long Hao Chen. Pada saat saudara kelima melihat peri elemental cahaya, dia melambat, dipenuhi dengan pikiran serius jauh di dalam. Seorang prajurit pada awalnya kurang beruntung melawan seorang ksatria. Tetapi sampai sekarang, ksatria muda ini bahkan tidak memanggil tunggangannya. Dan mengapa energi spiritualnya tidak ditekan? Mungkinkah karena dia sebenarnya seorang ksatria di puncak langkah kelima? Tapi ini tidak mungkin. Berapa umurnya seorang ksatria di puncak langkah kelima yang berusia di bawah 20 tahun? Ini tidak mungkin. Masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang, saudara kelima mengikuti setelah boneka metalik menyerang Long Hao Chen dari belakang. Teriakan naga bergema di seluruh lapangan, dan semua orang melihat naga emas raksasa tiba-tiba bangkit dari tanah, menghadapi boneka logam super kuat ini. Long Hao Chen memilih untuk bertemu langsung dengan lawan, dan dalam sekejap Ascending Dragon Strike diluncurkan, api suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi api matahari dengan bantuan mantra Yating. Elemen cahaya yang kuat keluar dari dadanya. Menarik kekuatan dari Pendant of Eternal Rays serta Saint Spiritual Stove-nya, Long Hao Chen menggunakan kemampuan lubang spiritual yang dimiliki oleh Radiant Knight dari langkah ke-6. Suara mengerikan keluar dari langit, menerangi seluruh stadion ksatria dalam cahayanya yang terang, seperti matahari yang muncul di langit. Sosok besar boneka logam itu meleleh di bawah teriakan naga ini, dan setelah diselimuti oleh cahaya suci yang gemerlap itu, ia tidak muncul lagi. Bab 272. Panen besar. Kakak kelima mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan punggungnya bersinar dengan kilau hijau. Menembak dengan keras, pertemuan cahaya hijau yang intens di belakangnya berbentuk harimau yang ganas, mengiringi ayunan kapaknya, dan membombardir matahari keemasan yang muncul di langit. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan. Dengan sekejap, cahaya keemasan tiba-tiba menyebar ke segala arah, menyebabkan pancaran sinar matahari menghilang dalam sekejap. Kecerahan itu digantikan oleh warna biru tua yang terkonsentrasi langsung pada pedang yang dipotong tepat di depan saudara kelima. Ledakan keras bergema. Dengan ledakan dahsyat yang tak tertandingi, bahkan dengan tingkat kultivasinya, saudara kelima sama sekali tidak mampu bersaing melawan energi spiritual elemen suci yang mendominasi yang membuatnya terbang lebih dari 10 meter. Cahaya keemasan dan biru lenyap, mengungkapkan warna asli Long Hao Chen. Saat dia muncul, dia sedikit kehabisan nafas, wajahnya terlihat sedikit pucat. Tetapi dengan bantuan sihir pemulihan Yating, dia pulih dengan cepat. Setelah periode penyelidikan, Long Hao Chen telah menemukan bahwa prajurit ini tidak benar-benar cocok untuknya. Kemampuan saudara kelima murni berdasarkan penggunaan elemen angin yang dikombinasikan dengan kapaknya. Bahkan setelah menggunakan Madness, energi spiritual internal dan eksternal tidak mungkin bisa melampaui langkah ke-6. Long Hao Chen tidak pernah mundur bahkan ketika menghadapi iblis di langkah ke-6, apalagi saudara kelima yang belum mencapai langkah ke-6. Tanpa peralatan yang sangat kuat, ketika menghadapi Long Hao Chen yang memiliki dukungan Light Elemental Fiery, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Meskipun dia memiliki boneka logam itu, bagaimanapun juga itu hanyalah boneka dan bukan manusia sungguhan. Tidak dapat mengakomodasi perubahan keadaan, itu terutama bergantung pada serangan fisik, dan melawan api sinar matahari yang berkobar bersamaan dengan Ascending Dragon Strike, itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya dan meleleh. Pukulan terakhir Long Hao Chen adalah serangan Asura yang mengkonsumsi sejumlah ribu unit energi spiritual. Meskipun dia tidak menggunakan storing power dalam kombinasi, kekuatan ofensif Asura Strike yang menakutkan masih sangat merusak. Jika bukan karena fakta Long Hao Chen mulai lunak, tubuh saudara kelima sudah terbelah menjadi dua. Dengan suara dang-dang-dang-dang, dua kapak terbelah jatuh ke tanah. Ketika ditambahkan ke Blue Rain, ketajaman Hibiscus of Light, bagaimana sebuah peralatan sihir bisa melawan serangan Asura? Long Hao Chen tidak terus berjuang, hanya melihat saudara kelima yang merangkak di tanah perlahan. Penampilan saudara kelima saat ini benar-benar menyedihkan. Armornya benar-benar rusak dan hancur dari kekuatan flash penghapusan sihir dan serangan Asura, dan dia kehilangan senjatanya. Namun, masih dalam keadaan gila, matanya masih berkilau dengan warna merah darah. Dengan teriakan gila, dia langsung bergegas ke Long Hao Chen. Kakak ketiganya dan adik ke-6 berdiri di tempat istirahat dengan wajah pucat. Otak mereka bahkan telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Menarik hujan biru, kembang sepatu cahaya, dan mengeluarkan perisai Roh Kudus, Long Hao Chen mengambil langkah maju, mempersiapkan perisai Roh Kudus untuk menghadapinya. Menghalangi dia dan menyebabkan serangan balik,
dia mendorong saudara kelima yang mendekat 3 langkah ke belakang, sebelum juga mundur 1 langkah ke belakang. Bahkan dalam keadaan gila, di mana saudara kelima tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, kekuatannya masih cukup kuat. Dia tidak kalah dalam hal pengalaman bertempurnya, tetapi dalam hal kontrol energi spiritualnya serta aspek teknisnya. Kemampuan yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Chen dan Asura Strike bisa disebut teknik rahasia tingkat pertama dari peringkat mereka. Lebih lanjut menambahkan manfaatnya sebagai Scion of Light, dan dukungan dari Light Elemental Fiery Yating, meskipun kedua belah pihak hampir pada tingkat yang sama dari kultivasi, bagaimana bisa saudara kelima bahkan memiliki kesempatan? Kakak kelima saat ini sudah hampir gila. Dengan lantang, dia berteriak, "Saya tidak bisa kalah, saya tidak bisa kalah." Saat didorong ke belakang, dia segera bergegas menuju Hao Chen lagi, tanpa menunjukkan sedikit pun goyangan. Dalam keadaan pikirannya yang gila saat ini, Long Hao Chen tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan apapun. Dia segera bergegas ke arahnya, langsung mengarahkan pedang Roh Kudus ke lehernya. Dengan suara yang tumpul, saudara kelima langsung jatuh ke tanah. Seluruh stadion hening total. Dari awal hingga akhir, pertempuran ini tidak berlangsung lama, dan keseluruhan prosesnya cukup sederhana. Menekan lawannya sepenuhnya, Long Hao Chen berhasil meraih kemenangan sepihak, tidak memberikan kesempatan kepada lawannya sama sekali. Hampir hanya ada tentara dan pasukan pemburu iblis kelas umum yang datang untuk menonton pertandingan ini. Sebagai pemburu iblis pemula, Long Hao Chen berhasil mengalahkan pemburu iblis lain dari generasi sebelumnya, benar-benar mengabaikan jarak 5 tahun penuh. Selain poin kontribusi, dalam pertempuran ini Long Hao Chen memperoleh pengakuan dari semua pemburu iblis tingkat umum dan prajurit. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam dari regu perburuan iblis kelas 8 berjalan ke stadion, meminjamkan tangan untuk mendukung saudara kelima mereka. Pada akhirnya, mereka tidak merasa kesal tetapi diliputi rasa frustasi. Mereka kehilangan ratusan ribu poin kontribusi. Dan itu bukan hanya milik mereka karena mereka harus meminjam beberapa untuk membuat taruhan. Tentunya, insiden ini akan mempengaruhi seluruh tim mereka, dan menghabiskan setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tingkat komandan. Dan ini hanya karena keputusan mereka bertiga, tanpa melibatkan anggota tim mereka yang lain. Temple Knight pergi ke sisi Long Hao Chen, memberikan poin kontribusi yang diberikan kepadanya. Bagus sekali. Anda adalah adik yang cukup baik, dari mana Demon Hun Squad Anda berasal? Long Hao Chen menjawab, skuad kelas umum ke-21. Terima kasih banyak untuk Anda, wasit senior. 110.000 dikurangi 500 poin kontribusi diserahkan, ditransfer ke ubin poin kontribusi Long Hao Chen. Terus terang, ketika melihat ekspresi wajah kakak ketiga dan adik keenam, dia merasakan empati, bahkan berpikir untuk mengembalikan poin kontribusi yang dia dapatkan. Tapi pada akhirnya, dia melawan. Bukan karena dia tidak ingin mengembalikan 100.000 poin kontribusi itu, tetapi karena dia tidak dapat mendorong pasukan pemburu iblis ke-8 dalam perilaku serakah mereka. Apa yang akan terjadi jika pasukannya bahkan tidak berhasil mendapatkan kembali poin kontribusi mereka sendiri? Perlu ada sisi yang menyedihkan dan dibenci, dan bagaimana mereka bisa memberi mereka pelajaran jika mereka kalah? Selain itu, jika dia mengembalikan poin kontribusi itu, bagaimana perasaan para pemburu iblis yang memasang taruhan? Bukankah mereka hanya percaya bahwa ini hanyalah upaya untuk menipu mereka semua? Panjang umur, Kapten Long. Para anggota dari kelas umum ke-21 dan kelas prajurit ke-4 berkumpul, bergegas ke dalam stadion, dan mengelilinginya dari semua sisi. Long Hao Chen dilempar ke udara oleh sekelompok pemuda yang bersemangat. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam, diam-diam membawa saudara kelima mereka ke pintu keluar. Kelas umum 21, mereka semua mendengar ini. Di kelas umum, mereka sebenarnya sudah di kelas umum. Dan ksatria muda ini sebenarnya adalah kapten mereka. Lin Xin dan Luxi dengan cepat menghitung penghasilan mereka kali ini, memberi para pemburu setan yang bertaruh di Long Hao Chen penghasilan mereka. Tentu saja, mereka adalah minoritas. Ekspresi Duan Yi dan Yang Wenzhao tampak jelek. Mereka menerima 3.000 poin kontribusi yang mereka peroleh dari taruhan di Ho Chen, tetapi masih kehilangan 7.000 poin kontribusi dalam penghitungan akhir. Favorit asli tertentu telah menderita kekalahan telak, dan tidak memiliki banyak sisa, pergi dalam keadaan sedih. Dengan cepat, Lin Xin dan Luxi menghitung keuntungannya. Kali ini, total 230.000 kontribusi dipertaruhkan, dan setelah menyerahkan lebih dari 30.000 di antaranya kepada para pemenang, mereka mendapat keuntungan total 200.000 poin kontribusi. Keuntungan yang dihasilkan Luxi dan Lin Xin melampaui total modal tim mereka, dan jumlah pendapatan mereka bahkan lebih besar daripada milik Long Hao Chen sendiri, yang terlibat langsung dalam hal ini.
Luxi hanya mendapat 20% darinya. Tetapi meskipun demikian, ia memperoleh 40.000 poin kontribusi dari perubahan tersebut. Sedangkan Long Hao Chen memberi anggota dari skuad perburuan iblis kelas 21 dengan penghasilan yang sangat kaya, membuat jumlah total poin kontribusi tim mereka melampaui 300.000 poin kontribusi. Jangankan pasukan pemburu setan tingkat umum, bahkan pasukan pemburu setan tingkat komandan tidak akan selalu memiliki begitu banyak poin kontribusi yang dikumpulkan pada saat yang sama jika mereka bukan veteran. Kaya, kita benar-benar kaya kali ini. Wahah, wahahaha, Lin Xin dengan penuh semangat menari dan menggerakkan tangan dalam kegembiraan. Rambut hijaunya yang gelap terurai dari satu sisi kepalanya ke sisi lainnya. Ayo pergi, kita harus kembali. Hari ini tidak akan berhasil jika kita ingin pergi ke pusat transaksi. Long Hao Chen melambaikan tangannya, mengambil Kair dan memimpin kelompok itu kembali ke villa. Setelah memenangkan begitu banyak poin kontribusi milik pasukan pemburu setan lainnya, ini jelas bukan saat yang tepat bagi mereka untuk pergi ke pusat transaksi. Kelompok Luxi pergi dengan sangat gembira, merasa lebih teguh untuk menjaga hubungan baik dengan pasukan pemburu iblis kelas 21 mulai sekarang. Setelah kelompok Long Hao Chen kembali ke villa, melihat Lin Xin yang bersemangat, kata-kata Long Hao Chen selanjutnya adalah, mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang dilarang meninggalkan villa. Ini latihan mandiri selama 10 hari ke depan. Lin Xin memulai, bos, kenapa begitu serius? Long Hao Chen dengan dingin meliriknya, jika bukan karena taruhan Anda, kami tidak perlu menjadi ini serius. Han Yu bereaksi, itu adalah pasukan pemburu iblis kelas umum dan prajurit yang berpartisipasi dalam taruhan yang dipasang. Sepertinya kita menipu orang lain, dan bagi mereka, 1000 poin kontribusi adalah angka yang cukup besar. Pasukan pemburu iblis harus memperlakukan satu sama lain sebagai teman, bukan musuh. Pelanggaran yang kami lakukan terlalu berat, saya sangat khawatir kami akan diisolasi untuk itu. Chen Yinger tampak tidak puas, jadi tidak apa-apa jika mereka menang, tapi tidak jika kita yang menang? Long Hao Chen menjawab, meskipun itu tidak akan separah antara pasukan pemburu iblis baru seperti kita harus tetap diam untuk saat ini. Jika tidak, terisolasi tidak akan membuat kita merasa nyaman. Sederhananya, jika semua pemburu iblis berhenti menjual sesuatu kepada kita, bukankah menurutmu kita akan terpengaruh? Chen Yinger cemberut tetapi tetap tenang. Long Hao Chen menjawab, poin kontribusi kami mencapai jumlah total 300.000, jadi bisa dikatakan, kami bahkan memiliki poin kontribusi yang cukup untuk mempromosikan diri kami ke tingkat komandan. Anda tahu tentang kondisi Kair. Sampai dia menjadi lebih baik, saya lebih memilih untuk menghindari mengambil misi, dan berharap semua orang akan memperkuat diri mereka sendiri selama 6 bulan ke depan, berjuang untuk langkah ke-6. Jika kita berhasil, misi selanjutnya yang akan kita ambil adalah setingkat dengan Demon Hun Squad setingkat komandan. Langkah ke-6, kecuali Kair yang tuli, 5 lainnya tiba-tiba menatap Long Hao Chen dengan lekat-lekat. Lin Xin bergumam padanya, bos, itu tidak mungkin. Kami hanya berada di peringkat kedua atau ketiga dari langkah ke-5. Bahkan jika kami menargetkan langkah ke-6, saya khawatir hanya wakil kapten dan Anda akan memiliki peluang untuk sukses. Jangankan waktu melewati kemacetan sebelum menerobos, setengah tahun tidak mungkin cukup bagi kita untuk memperoleh 4.000 unit energi spiritual yang kurang. Meskipun Long Hao Chen cukup diakui di tim, terlalu sulit bagi yang lain untuk diyakinkan oleh kata-katanya. Lompatan dari langkah ke-5 ke langkah ke-6 bagaimanapun juga merupakan proses perubahan kualitatif. Long Hao Chen memandang seluruh kelompok, menyatakan, dan bagaimana jika kita menambahkan pil Roh Kudus? Sekarang kita memiliki 300.000 poin kontribusi, mengingat pil Roh Kudus itu harganya masing-masing 10.000, kita semua harus memiliki kesempatan untuk mengambil satu. Dan semakin cepat diambil, semakin efektif hasilnya. Ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Lin Xin tersenyum pahit, bos, saya tahu apa yang Anda maksud. Tapi pernyataan saya sebelumnya sudah memperhitungkan pil Roh Kudus. Setiap pil Roh Kudus akan memungkinkan energi spiritual kita meningkat lebih dari 3.000 unit, tetapi saya khawatir menargetkan 4.000 unit selama kurun waktu setengah tahun akan sangat menantang. Selain itu, saya mendengar bahwa hambatan antara langkah ke-5 dan ke-6 jauh lebih sulit untuk dilewati daripada langkah sebelumnya. Ada banyak orang yang tinggal di kemacetan ini selama beberapa tahun tanpa mampu menembusnya. Bagaimana kami bisa melakukannya dengan mudah? Long Hao Chen terdiam, sepertinya memikirkan sesuatu. Semua orang terpesona oleh kata-kata Lin Xin, dan Sima Xian bergegas untuk menyatakan, bos, tidak ada masalah bagi kami untuk berlatih selama 6 bulan, dan kami akan berkembang sebanyak yang kami bisa. Bagaimanapun, dengan begitu banyak poin kontribusi yang kami miliki, tidak akan ada masalah bagi kami untuk menunggu wakil kapten pulih sebelum melanjutkan misi berikutnya.
Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, saya memiliki lebih dari 70% kepastian bahwa kita dapat menerobos ke langkah ke-6 dalam waktu setengah tahun. Saya telah memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk membagikan informasi ini kepada Anda. Namun, saya berharap semua orang menjaga rahasia ini. Jika tidak, jika ini sampai keluar, itu akan menimbulkan komplikasi besar, dan mungkin menyebabkan kepanikan publik. Jika ini terjadi, Demon Hun Squad kami tidak akan bisa bertahan. Wajah semua orang segera kehilangan warna saat mendengar ini. Meskipun kata-kata Long Hao Chen selalu masuk akal, karena dia mengambil nada yang begitu serius, ini hanya bisa menjadi masalah yang sangat serius. Sima Xian tampak terdesak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bos, pada akhirnya ini tentang apa?" Wang Yuan yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai saat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertanya, "Mungkinkah itu terkait dengan Desolate Hissing Cavern menara itu?" Long Hao Chen diam-diam mengangguk. Han Yu menarik napas dalam-dalam, "Bos, aku mendengar kakek berkata bahwa menara ini adalah pada titik ini." Kata-katanya tiba-tiba terhenti. Tetapi dengan suara yang tegas, dia terus berkata, "Aku bersumpah tidak akan membocorkan rahasia apapun yang guru katakan pada kita pada hari ini. Semoga hukuman surgawi menimpaku, melarang aku selamanya bereinkarnasi jika aku melanggar sumpah ini." Yang lain juga memahami gawatnya situasi, dan mereka semua selain Kair bersumpah. Mereka semua menyadari keseriusan masalah ini, sambil merasakan kemungkinan yang dijanjikan kata-kata Long Hao Chen. Melihat semua orang di sekitarnya, Long Hao Chen berkata dengan nada tegas, "Seperti dugaan Yuan, saya sedang berbicara tentang menara itu. Faktanya, saya harus berbohong kepada Luxi serta aliansi. Dengan bantuan Hao, saya berhasil mencapai menara ini, dan menemukan rahasia besar di dalamnya. Menara ini disebut Tower of Eternal Rest." Saat dia berkata demikian, dia melepaskan ikatan bagian depan jaketnya, memperlihatkan Pendant of Eternal Melody di dadanya. Tower of Eternal Rest, yang dikenal sebagai Tower of Eternity, adalah sesuatu yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh ahli nujum bernama Elux. Ahli nujum ini mengklaim gelar Holy Necromancer dan Slumbering Calamity. Dan Tower of Eternity ini dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Seperti yang dikatakan kepala ksatria suci Han Qian, tim mereka bisa disebut tim pangeran dan putri yang lengkap, sehingga pengetahuan mereka secara alami jauh lebih baik daripada orang lain. Mendengar kata ahli nujum dari mulut Long Hao Chen sendiri, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Di kedalaman otak mereka, legenda yang tertutup debu sepertinya langsung teringat. Bab 273. Pelatihan kolektif di balik pintu tertutup, I. Kata-kata ahli nujum memberi kejutan yang terlalu besar untuk semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 21 ini. Wajah mereka sepertinya dipenuhi dengan keterkejutan. Long Hao Chen melepaskan mantel suci, mengisolasi ruangan dari dunia luar. Di dalam area aman ini, dia memberitahu mereka tentang detail sebenarnya tentang pengalamannya di dalam menara keabadian. Karena dia sudah membuat keputusan ini, dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Seluruh proses ini tidak memakan waktu lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam Long Hao Chen memberitahu mereka semua yang benar-benar terjadi di dalam Desolate Hissing Cavern, termasuk detail paling menit. Di villa yang tenang ini yang terisolasi dari suara-suara eksternal, kisah Long Hao Chen tidak hanya memberi mereka banyak kejutan, tetapi juga memperluas wawasan mereka. Detail kecil tentang Holy Necromancer Elux ini ternyata memiliki elemen cahaya suci menyebabkan mereka berada dalam keadaan sangat terkejut. Bagaimana para ahli nujum dapat berafiliasi dengan elemen cahaya suci? Long Hao Chen tetap diam setelah menceritakan kisahnya. Dia tahu bahwa rekan-rekannya perlu waktu untuk mencernanya. Setelah hampir seperempat jam, Lin Xin akhirnya bertanya dengan suara hambar, "Bos, apakah Anda berencana untuk meneruskan warisan ahli nujum ini?" Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Terlepas dari atribut apapun yang mereka gunakan, mereka pada akhirnya adalah ahli nujum, yang dulunya membawa malapetaka besar ini kepada umat manusia. Jika bukan karena mereka, kami tidak akan mengalami kesulitan seperti itu untuk menghadapi ras iblis. Bagaimana saya bisa menerima untuk mempelajari kemampuan yang digunakan oleh para ahli nujum itu?" "Bos, saya pikir kata-kata itu mungkin salah." Sima Xian melanjutkan, "Perbuatan buruk dilakukan oleh orang-orang dan tidak berhubungan dengan kemampuan mereka. Bahkan kemampuan kita saat ini bisa digunakan untuk membunuh orang, bukan? Necromancer adalah kelompok yang jahat, tetapi jika kemampuan mereka dapat digunakan untuk hal yang benar juga. Misalnya untuk menangani iblis, saya percaya tidak ada yang salah dengan itu. Karena Necromancer suci ini memilih Anda sebagai penggantinya, saya yakin Anda tidak boleh melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Selama itu bisa membantu kita memusnahkan iblis, apa masalahnya? Kita tidak bisa." Han Yu dengan bersemangat mencegat, "Sima, jangan datang dengan ide busuk. Meskipun apa yang Anda katakan masuk akal,
para ahli nujum pada akhirnya ditolak sepenuhnya oleh aliansi kami. Jika Kapten mempelajari ilmu necromancy, aliansi pasti tidak akan menerimanya. Kapten adalah Scion of Light. Harapan masa depan kuil ksatria kita ada padanya. Dia pasti akan menjadi ksatria ilahi di masa depan. Jangan bilang kau percaya bahwa ksatria ilahi bisa lebih lemah dari ahli nujum? Mulut Chen Yinger bergerak-gerak. Bagaimana kalau tidak membiarkan aliansi mengetahuinya? Saya tidak melihat ada masalah dengan memiliki satu aset lagi untuk kekuatan kami. Seperti yang jarang terlihat, Wang Yuan menentang ide ini. Saya setuju dengan Han Yu. Lagi pula, kita tinggal di aliansi, dan dengan disposisi Kapten, tidak mempelajari necromancy tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya di masa depan, jadi kita sebaiknya tidak mengambil risiko. 2 lawan 2. Semua tampak tidak sadar berjalan ke arah Lin Xin. Jangan lihat aku netral dalam hal ini. Saya akan mendukung Kapten dalam pilihannya apapun itu. Lin Xin merentangkan tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Long Hao Chen tetap tenang, mendengarkan kata-kata rekan-rekannya. Dalam hati, dia berpikir bahwa meskipun ada persetujuan dan pertentangan, ini adalah tentang apakah belajar necromancy atau tidak, dan sejauh ini tidak ada pertentangan ekstrim terhadap necromancy itu sendiri. Jangan khawatir semuanya. Seperti yang dikatakan Han Yu, aku percaya bahwa jalan untuk menjadi seorang ksatria ilahi tidak akan kalah dengan seorang ahli nujum. Saya hanya tidak berencana untuk mempelajarinya untuk saat ini. Alasan mengapa saya memberitahu Anda tentang Tower of Eternity ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa terlepas dari apakah necromancy dipelajari atau tidak, Tower of Eternity adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Teknik yang saya gunakan untuk membunuh Vien Commander dari langkah ke-6 dan untuk mengalahkan saudara kelima disebut serangan Asura. Itu adalah keterampilan yang saya dapatkan selama tes pertama saya di sana, setelah mengalahkan kerangka. Dan ujian itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan energi spiritual kita. Menggunakan menara keabadian akan membantu kita meningkatkan kecepatan kemajuan kita ke langkah ke-6 secara luar biasa. Mendengar kata-kata ini, mereka berlima saling memandang. Mereka sangat gembira dari lubuk hati mereka yang terdalam ketika mereka mendengar ini dan rasa ragu mereka perlahan mencair. Bagaimana mereka bisa merasa takut tentang fakta bahwa Tower of Eternity terkait erat dengan Necromancer dan tidak memanfaatkannya? Ujiannya menawarkan banyak cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika itu orang lain selain Hao Chen, atau bahkan diri mereka sendiri, apakah mereka mungkin akan berbagi rahasia ini dengan orang lain? Setiap orang tidak dapat memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini, tetapi Long Hao Chen telah membagikan semuanya. Bagaimana mereka tidak bisa merasa tergerak oleh tindakan tanpa pamrih darinya? Sima Xian biasanya terus terang, dan sangat lugas dengan kata-katanya, "Bos, kami sangat beruntung memiliki kapten sepertimu. Tenanglah, rahasia menara keabadian pasti akan tetap ada di antara kita. Kami tidak akan memberitahu siapapun, bahkan tuan kami sendiri." Yang lain mengangguk dengan resolusi. Tower of Eternity telah menjadi rahasia kolektif mereka. Mereka bertekad untuk memastikan bahwa rahasia ini akan disimpan selamanya. Long Hao Chen tersenyum sebagai jawaban, "Oke, karena keadaan seperti ini, mari kita atur pelatihan di Tower of Eternity sebagai tujuan utama kita. Namun, sebelum ini, kekuatan setiap orang perlu ditingkatkan sebanyak mungkin. Lantai pertama menara keabadian sudah diarahkan ke pembangkit tenaga listrik langkah ke-6, dan meskipun kami membentuk tim, masih sulit untuk mengatakan tantangan mana yang akan kami hadapi. Demi keselamatanmu sendiri, setidaknya kita harus membiarkan kekuatanmu berkembang lebih dulu. Yuan, Anda akan pergi ke pusat transaksi membeli 7 pil Roh Kudus yang dapat meningkatkan energi spiritual kita sebanyak 1000 dalam 10 hari. Anda semua akan mengambil satu. Dan selama periode berikutnya, setiap orang mendekati kemajuan energi spiritual mereka masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan pemahaman mereka, untuk membuatnya benar-benar menjadi bagian dari kekuatan Anda. Kami memiliki poin kontribusi yang cukup, jadi setiap orang setidaknya harus membeli 2 peralatan di tingkat mulia. Setelah peralatan Anda ditingkatkan, kami akhirnya akan siap untuk memasuki menara keabadian untuk memulai pelatihan kami. Sedangkan sisanya, itu akan tergantung pada hasil yang kita peroleh di dalam menara. Lin Xin tampak cemas, "Bos, bukankah peralatan Glorious Tier itu terlalu mahal? Bahkan yang paling rata-rata pun bernilai 5.000 poin kontribusi." Long Hao Chen terkekeh sebagai jawaban, "Betapa gruber uang Anda. Meskipun peralatan Glorious cukup mahal, efeknya jauh lebih kuat daripada peralatan tingkat spiritual. Jika kita dapat naik ke langkah ke-6, peralatan tingkat spiritual akan terbatas penggunaannya bagi kita. Tapi, kita akan bisa menggunakan Glorious Tier Equipment setidaknya sampai langkah ke-7. Meskipun keuangan kita tidak memungkinkan kita untuk diperlengkapi seluruhnya, seharusnya tidak masalah untuk mendapatkan 2 peralatan untuk kita masing-masing. Staff Fire Cloud Crystal Anda sudah cukup bagus, tapi jika perlu upgrade Anda bisa menukarnya. Ada juga kilang khusus di sisi tengah, jadi kami akan menangani semuanya di kesempatan yang sama."
Lin Xin berkata sambil menghela nafas, sepertinya supply point kontribusi kita tidak akan bertahan lama. Wang Yuan bereaksi dengan tidak senang, kamu memang seorang pendendam. Kami adalah Demon Hun Squad, jadi mendapatkan poin kontribusi seharusnya untuk meningkatkan kekuatan kami. Mendapatkan poin kontribusi hanya berarti jika memungkinkan kita untuk meningkat. Ayo, transfer poin kontribusi Anda. Pil Roh Kudus tidak dapat dibeli sekaligus, karena hanya ada 3 dari pil kuat yang tersedia di pusat transaksi, tetapi dapat dipesan. Orang pertama yang menikmati manfaat dari pil ini adalah Chen Yinger dan Sima Xian yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara mereka, dan Kair yang paling cocok untuk fokus pada pengembangan energi spiritualnya setelah kehilangan keempat indranya. Setelah menggunakan pil Roh Kudus, ketiganya segera memasuki pelatihan tertutup mereka, meningkatkan kekuatan mereka sendiri saat mereka menyerap obat. Biasanya, 7 hari diperlukan untuk menyerap pil Roh Kudus ini. Tetapi instruksi Long Hao Chen adalah untuk tetap berlatih dalam pengasingan setidaknya selama setengah bulan. Dengan cara ini mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi spiritual mereka setelah peningkatan. Selama bulan berikutnya, 4 orang lainnya juga menerima pil Roh Kudus. Di luar villa muncul papan dengan kata-kata, "Jangan ganggu," karena selain dari Long Hao Chen, semua 7 anggota regu pemburu iblis kelas 21 berada dalam keadaan meditasi terpencil. Long Hao Chen juga berlatih dalam pengasingan, tetapi belum meminum pil Roh Kudus. Ini karena alasan sederhana bahwa energi spiritualnya telah mencapai puncak langkah kelima dalam waktu yang singkat ini, dan bahwa dia mulai bertujuan untuk melewati hambatan pada langkah ke-6. Pil Roh Kudus ini harus menunggunya untuk melewatinya agar bisa digunakan. Saat ia menjadi semakin akrab dengan Pendant of Eternal Melody, Hao Chen menemukan lebih banyak rahasianya. Meskipun sejauh ini, dia hanya dapat menggunakan efek pendukungnya, dia menyadari bahwa karena tingkat kultivasinya saat ini tidak mencukupi, dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan melodi abadi. Namun meski begitu, efek Eternal Melody cukup bagus. Dengan peralatan yang begitu tangguh, esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen dikalikan 3 kali lipat dibandingkan dengan normal. Dan yang lebih misterius, melodi abadi ini membuat esensi cahaya ini menjadi lebih murni, memberikan dorongan luar biasa pada kultivasi Long Hao Chen. Lebih lanjut menambahkan bantuan dari Light Elemental Fire Yating, dia yakin bahwa kecepatan kultivasinya saat ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada seorang ksatria biasa. Jika tidak, dia tidak mungkin mengambil sedikit lebih dari sebulan untuk meningkatkan energi spiritualnya dari 3.700 menjadi 4.000. Dan sekarang, dia berjuang melawan hambatan pada langkah ke-6. Mereka untuk sementara tidak pergi membeli perlengkapan, karena itu tidak akan berguna bagi mereka saat ini. Yang paling penting adalah meningkatkan kultivasi mereka. Setelah melalui banyak pertempuran yang menantang, semua pemuda dari regu pemburu iblis kelas 21 memiliki beberapa kemajuan dalam budidaya mereka. Pertama-tama, energi spiritual internal Kair sudah mencapai 3.700 setelah minum pil Roh Kudus, dan dia paling banyak hanya beberapa bulan lagi dari mencapai kemacetan seperti Long Hao Chen. Bahkan yang paling lemah dari mereka, Chen Yinger, mencapai perkiraan tingkat energi spiritual 3.200. Untuk pertama kalinya mereka menikmati keuntungan dari poin kontribusi yang telah dikumpulkan. Faktanya, pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk yang mampu, seperti mereka, mampu untuk mengambil 7 pil Roh Kudus sekaligus sangat langka. Tentu saja, itu sekarang kasus untuk yang lain, yang merupakan pasukan Demon Hun Squad kelas 4 yang sangat menguntungkan. Mereka juga berlatih di balik pintu tertutup, setelah Long Hao Chen memesan 6 pil Roh Kudus untuk mereka, yang memakan waktu sekitar 1 bulan untuk tiba. Sementara itu, mereka bukan lagi Demon Hun Squad kelas 4, tetapi Demon Hun Squad kelas 22 yang baru. Awalnya, beberapa dari mereka masih terjebak di langkah keempat budidaya, tetapi setelah menyelesaikan misi menjelajahi Gua Hissing Desolate, kekuatan mereka meningkat pesat, dan akhirnya semua anggota membuat terobosan ke langkah kelima setelah berlatih di balik pintu tertutup. Dan setelah meminum pil Roh Kudus, mereka mengikuti pelatihan tertutup lagi. Sekarang, kekuatan pasukan perburuan iblis ke-22 juga meningkat pesat, dan kecepatan kemajuan mereka bahkan tidak kalah dengan kelompok Long Hao Chen untuk saat ini. Bab 274. Pelatihan kolektif di balik pintu tertutup, 2. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu dan semua orang kembali dari pelatihan terpencil mereka, energi spiritual mereka mencapai tingkat yang benar-benar baru. Setelah 3 bulan, energi spiritual internal Kair telah meningkat menjadi 3.850, dan energi Han Yu menjadi 3.670. Sima Xian mencapai jumlah lebih dari 3.500 dengan mengandalkan tingkat energi spiritual internal barunya 80,
Tetapi Wang Yuan, yang energi spiritualnya juga menembus 3.500, masih sedikit di depannya. Lin Xin berada di 3.660, dan Chen Yinger di 3.320. Seluruh tim berhasil mencapai peringkat ke-7 dari langkah ke-5. Namun, selama 3 bulan itu, Long Hao Chen tidak berhasil menerobos ke langkah ke-6, dan masih mengalami hambatan antara langkah ke-5 dan ke-6. Ini secara alami bukan karena dia tidak mengerahkan cukup tenaga, tetapi karena perhatiannya terus-menerus dialihkan. Setiap kali dia memasuki keadaan meditasi, ingatan yang dia peroleh dari menara keabadian akan mengalir secara alami ke dalam pikirannya, menginterupsi dia setiap saat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan bahkan jika dia mau, jadi dia tidak bisa fokus pada latihannya dalam kondisi seperti itu. Tentu saja, Long Hao Chen tidak mau belajar necromancy, tetapi selama bulan pertama pengasingan, dia terus-menerus berjuang melawan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia masih harus menyerah, karena jika dia tidak menerima untuk mempelajari sihir necromancy ini, dia tidak akan bisa berkultivasi sama sekali, dan mungkin tidak akan pernah bisa menembus kemacetannya. Menerobos kemacetan mengharuskannya untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi dengan ingatan yang meledak dan mengganggunya dengan sengaja, bagaimana dia bisa memfokuskan perhatiannya? Benar-benar tidak berdaya, Long Hao Chen hanya bisa menerima kenyataan ini dengan enggan. Secara kebetulan, ingatan yang dipaksakan menara keabadian padanya tidak menyakitkan, dan selama dia mau mempelajari keterampilan atau mempelajari misteri, mereka akan berhenti muncul untuk sementara. Dari kelihatannya, Elux ingin dia menguasai mata pelajaran melalui studi komprehensif di daerah sekitarnya. Long Hao Chen tidak pernah berpikir bahwa seorang guru yang begitu parah suatu hari akan memasuki kesadarannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Tidak dapat melawan, dia hanya bisa menahannya. Selama bulan kedua, dia dengan sabar mencoba untuk melewati kemacetan ini, tetapi kesulitan mencapai langkah ke-6 dari langkah ke-5 benar-benar mencengangkan. Melalui kompor sein spiritual, dia merasa bahwa rongga spiritualnya sudah mulai terbentuk, dan dia hanya selangkah lagi. Long Hao Chen terus-menerus melewati siklus menggunakan menyimpan kekuatan dan menyerang, menggunakan menyimpan kekuatan dan menyerang, tapi dia masih tidak berhasil menembus kemacetan ini. Sampai bulan ketiga, rongga spiritualnya belum terbentuk, tetapi kompor spiritual Sein Long Hao Chen tampaknya hampir berevolusi. Di tubuhnya, area kekacauan kecil telah muncul, menandakan bahwa kompor Sein spiritual juga hanya selangkah lagi dari evolusi, terlihat membutuhkan dia untuk menerobos langkah ke-6 untuk mencapai itu. Bulan-bulan terakhir ini bisa dikatakan siksaan total bagi Long Hao Chen, tetapi mereka tidak lulus tanpa manfaat. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, tetapi karena alasan ini, akarnya tidak cukup stabil. Setelah menyelesaikan 3 bulan pelatihan tertutup itu, energi spiritualnya sekarang stabil, dan penguasaannya lebih dalam. Banyak aspek tubuhnya telah disesuaikan agar lebih cocok dengan kemampuannya. Faktanya bukan tidak mungkin baginya untuk maju setelah mencapai kemacetan ini. Hanya saja selama seseorang tidak menerobos, energi spiritual yang diperoleh dari kultivasi biasanya akan lenyap. Tapi ini tidak terjadi pada Long Hao Chen. Fakta bahwa dia tidak bisa menyerap itu tidak berarti hal yang sama diterapkan pada peri elemental cahaya dan hujan biru, kembang sepatu cahaya yang disimpan di tubuhnya. Dengan demikian, periode 3 bulan ini juga membawa keuntungan baginya. Tapi jelas, melewati kemacetan dan menyelesaikan evolusi kedua dari kompor sein spiritual bukanlah masalah beberapa jam. Sementara Long Hao Chen berkultivasi, Hao tertidur lelap. Dia sebelumnya memakan sejumlah besar kristal magis, dan sekarang memusatkan perhatiannya untuk menyerap energi mereka. Sekarang dia punya waktu untuk istirahat, kekuatannya secara alami terus tumbuh. Tetapi tepat pada saat itu, pelatihan tertutup mereka dengan paksa dihentikan. Berita penting tiba dari sisi menara misi perburuan iblis, mengenai misi perang wajib. Semua pasukan pemburu iblis yang tinggal di kota suci harus berpartisipasi di dalamnya. Jika mereka tidak mau, 10.000 poin kontribusi akan diambil dari setiap anggota regu kelas umum sebagai hukuman, dan semakin tinggi nilainya, semakin besar hukuman ini. Misi perang semacam ini adalah kejadian yang sangat langka, hanya terjadi pada saat aliansi menghadapi krisis besar, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah pawai wajib. Harga bagi mereka yang tidak ingin berpartisipasi akan sangat mahal. Meskipun tim Long Hao Chen cukup kaya untuk membayar penalti ini masih akan menjadi penalti sebesar 60.000 poin kontribusi. Meskipun punggawak Satria Han Yu tidak harus dihitung, ini masih sesuatu yang tidak ingin mereka tanggung. Setelah mendiskusikannya dengan rekan-rekannya, Long Hao Chen melanjutkan menuju menara misi untuk menerima misi ini, yang memberikan 3 hari kepada semua pasukan pemburu iblis untuk beristirahat dan mengatur ulang. Padahal, detail persis dari misi tersebut belum diketahui publik. 7 anggota dari 21 Stone Demon Hun Squad berkumpul di ruang tunggu villa.
Si Masin mengungkapkan senyuman jahat, misi perang juga bagus. Tingkat kultivasi saya baru saja meningkat pesat. Ini waktu yang tepat untuk mencobanya melawan iblis-iblis kecil itu. Saat dia mengatakan ini, dia memamerkan otot lengannya dengan gerakan besar. Long Hao Chen berbicara, karena semua orang hadir, mari kita lanjutkan. Lin Xin, berapa jumlah total poin kontribusi kami? Lin Xin tidak perlu mengecek dan langsung memberikan jawaban, kami masih memiliki 245.823 poin kontribusi yang tersisa. Saya menjual kristal magis dan mayat iblis yang kami bawa kembali yang tidak berguna bagi kami, yang meningkatkan jumlah poin kontribusi kami lagi. Long Hao Chen mengangguk, semuanya baik-baik saja. Kemudian, saatnya melanjutkan ke Transaction Center. Kita harus segera keluar untuk misi perang ini, dan kali ini, saya khawatir tingkat kesulitan dan bahayanya tidak lebih rendah dari Desolate Hissing Cavern. Kita seharusnya tidak bersikeras untuk menabung karena kita hanya akan membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk mempromosikan nilai Demon Hun Squad kita. Kita harus mencoba menggunakan sisa 150.000 poin kontribusi hari ini. Setelah tiba di pusat, cari perlengkapan yang Anda perlukan untuk diri Anda sendiri, semuanya. Kami akan membatasi diri kami pada tingkat mulia ke atas. Jika ada yang Anda inginkan, segera beritahu Lin Xin. Tidak perlu kasih tahu saya, langsung beli saja. Lin Xin, Anda bertanggung jawab untuk memeriksa apa yang mereka pilih. Setiap orang setidaknya harus menemukan satu bagian peralatan mulia yang cocok untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa pelit dengan uang kita pada saat seperti itu. Jangan lupa beli barang yang pas buat dirimu, paham semuanya? Ya, Kapten, semua orang kecuali dari Kair menjawab dengan suara nyaring. Siapa yang tidak mau membeli peralatan yang kuat? Bahkan di Glorious Tier, 160.000 poin kontribusi akan cukup untuk membeli lebih dari selusin barang berkualitas. Ini adalah salah satu manfaat dari banyaknya poin kontribusi mereka. Setelah menerima misi, keputusan langsung Long Hao Chen untuk mencari peralatan untuk dibeli adalah pilihan terbaik. Pasukan pemburu iblis mereka jelas bukan satu-satunya yang membutuhkan peralatan, dan tim lain pasti akan melakukan hal yang sama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selangkah lebih maju akan memberi mereka pilihan yang lebih besar. Berjalan ke pusat transaksi, Long Hao Chen bertanya pada Lin Xin, bagaimana penyimpanan pil kita? Lin Xin menjawab sambil tersenyum, banyak. Kami memiliki 42 pil pemulihan hebat, 25 pil haus darah dan meledak spiritual. Juga kami memiliki dua jenis pil yang saya buat baru-baru ini, pil energetikal, dan yang lainnya disebut pil buas. Saya menggunakan kristal magis Grand Fiance dan materi mereka untuk membuat pil peningkatan spiritual gabungan, yang dapat menghubungkan energi spiritual pengguna untuk waktu tertentu. Ketika energi spiritual mengalir ke satu sama lain, itu akan berubah menjadi atribut pengguna tertentu. Ini seperti serangan gabungan Great Fiend Cavalry, tetapi durasinya akan dibatasi hingga 3 menit. Dan hal ini sangat mahal untuk dilakukan, jadi saya hanya bisa membuat 2 batch dari 7 darinya, memungkinkan kami untuk menggunakannya 2 kali. Mempertimbangkan kekuatan kami saat ini, ketika kami bertuju masuk dalam mode gabungan. Long Hao Chen bertanya dengan ragu, tapi bagaimana jika, setelah menggunakan pil spiritual gabungan ini, orang yang mengumpulkan energi spiritual orang lain tidak dapat menahan tekanan besar ini? Lin Xin dengan puas menjawab, saya sudah memikirkan ini. Melalui pil ini, saya berhasil menyelesaikan masalah ini yang bahkan iblis sendiri tidak berhasil menyelesaikannya. Ini menyentuh bagaimana cara meminum pil siam. Ketika orang yang mengumpulkan energi spiritual mengambil pil penambah spiritual gabungan, pada saat yang sama dia harus meminum pil energis, memperkuat tubuhnya secara luas, yang secara alami akan meningkatkan kemampuannya untuk meluncurkan serangan yang lebih kuat. Selain itu, pil peningkatan spiritual gabungan ini tidak akan membebani seluruh beban pada satu orang dari 7 dari kita. Dan orang yang bertugas mengumpulkan itu hanya akan menerima kekuatan sesuai dengan batas tubuhnya sendiri. Misalnya, mengingat kemampuan Anda bos, seharusnya tidak ada masalah bagi Anda untuk mencapai total 10,000 unit energi spiritual setelah meminum salah satu pil energetik saya. Meskipun bertarung melawan lawan di langkah ke-8 hanyalah omong kosong, seharusnya tidak ada masalah untuk bertarung melawan satu di langkah ke-7. Melihat wajahnya yang bangga, Long Hao Chen tidak bisa menahan senyum, sepertinya narsisme Anda memiliki dasar. Meskipun saya tidak terlalu suka memuji Anda, saya benar-benar tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa Anda benar-benar jenius. Hahaha, tentu saja itu masalah. Seperti yang diharapkan, setelah dipuji, seseorang segera menjadi sangat senang sehingga kehilangan akal sehatnya. Si Masian menyela, adik-adik perhatikan, Lin Xin akan datang. Di mana dia, di mana? Lin Xin tiba-tiba menahan diri, berhenti dari keadaan arogan sebelumnya agar terlihat lebih masuk akal dan menarik. Meneliti sekitarnya, dia mencari sosok Lin Xin. Untuk meringkasnya, selama beberapa bulan terakhir, hubungan Lin Xin dan Lin Xin telah berkembang cukup baik.
Meskipun keduanya tidak banyak bertemu karena pelatihan pintu tertutup masing-masing, melalui pelecehannya yang tidak tahu malu dan berat, Lin Xin memaksa Li Xin untuk mengakui status hubungan mereka. Namun, hal ini menyebabkan munculnya gejala baru pada Lin Xin, membuatnya menjadi laki-laki yang sangat ketat. Setelah melihat Li Xin, dia seperti tikus yang melihat kucing. Mungkin ini adalah efek sisa dari waktu Li Xin memaksakan ciuman padanya, tapi yang pasti adalah dia memperlakukannya dengan sangat baik, diam-diam menekannya untuk menerima cukup banyak pilnya, meskipun Li Xin, yang tidak mau meminumnya. Keuntungan darinya, memberinya jumlah poin kontribusi yang sesuai setiap waktu. Sialan, laki-laki botak ini, Anda berani membodohi saya, hati-hati agar saya tidak memberi Anda obat palsu lain kali. Tidak dapat menemukan Li Xin, Lin Xin segera berteriak marah pada Sima Xian. Sima Xian tertawa gembira, percayalah pada apa yang Anda inginkan. Tapi hei, saya pernah mendengar Li Xin mengatakan bahwa dia paling membenci orang yang berpikiran sempit, dan bahwa dia menyukai orang yang paling baik hati dan lugu seperti kapten kami, baik hati dan pemuda yang menjanjikan. Bab 275. Pelatihan kolektif di balik pintu tertutup, 3. Lin Xin mendengus 2 kali berturut-turut, kalau begitu itu seperti saya. Sima Xian menjawab, tapi bukankah kamu baru saja mengancam orang? Jika Anda membuat obat palsu untuk saya minum, hehe, saya mungkin akan mengobrol tentang hal itu dengan Li Xin. Atas dasar penampilan mencolokmu, bagaimana kalau mencoba melihat apakah Li Xin akan percaya jika aku mengarang cerita tentang salah satu mantan pacarmu? Kamu menang kali ini. Bro ketakutan. Lin Xin mengungkapkan ekspresi marah, akhirnya berhenti untuk memperhatikan Sima Xian. Melihat wajahnya saat ini, yang lain tidak bisa menahan tawa. Ngomong-ngomong, bos, setelah Luxi mendengar bahwa saya bisa membuat conjoint boosting pills, dia menyatakan keinginannya untuk membeli 1 batch untuk 1000 poin kontribusi, menyediakan materinya sendiri. Katakan padaku, haruskah aku menerimanya atau tidak? Long Hao Chen bertanya, berapa lama Anda perlu membuat pil ini? Lin Xin menjawab, sekitar 10 hari. Selama perjalanan kami dari kota suci ke medan perang, kami harus bepergian dengan menunggang kuda dan saya harus punya waktu untuk membuatnya. Saya hanya tidak dapat menjamin bahwa saya pasti akan sukses. Long Hao Chen memberikan tanggapannya dengan anggukan, kalau begitu mari kita coba. Kekuatan individu dapat diabaikan di medan perang, sehingga memiliki tim lain yang akrab di mana mereka dapat mempercayai punggung mereka jelas merupakan hal yang baik. Ditambah, ini hanya bisa meningkatkan peluang bertahan bagi kedua tim mereka. Dan selama 3 bulan latihan mandiri itu, kekuatan Luxi juga meningkat cukup drastis. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan kelompok Long Hao Chen, sehubungan dengan fakta bahwa kelompok Long Hao Chen masih belum menembus ke langkah ke-6, jarak antara mereka benar-benar menyempit selama periode ini. Tentu saja, ini mempertimbangkan bahwa kelompok Long Hao Chen belum membeli peralatan baru. Saat mereka selesai berbicara satu sama lain, mereka tiba di pusat transaksi. Setelah masuk, mereka langsung menuju ke lantai 2. Meskipun lantai pertama juga berisi beberapa peralatan berharga, jumlahnya terlalu sedikit. Tapi di lantai 2, setidaknya setengah dari peralatan yang dijual ada di Glorious Tier. Hanya saja jumlah peralatan yang dijual di sana lebih rendah daripada di lantai pertama. Menunjukkan lencana kelas umum mereka, ketujuh orang itu melewati penjaga lantai 2, dan demi menghemat waktu, mereka segera bubar, mencari perlengkapan yang cocok untuk diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki kebutuhan peralatan yang berbeda. Di antara mereka, orang yang paling tidak membutuhkan peralatan baru dengan efek tambahan adalah Chen Yinger, yang selama ini mengandalkan kemampuan monster terkontraknya sejak dia mendapatkannya. Tapi dia tidak yakin bagaimana cara memperkuat babi kecil ini. Secara umum, satu-satunya solusi yang dia miliki untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya adalah dengan meningkatkan energi spiritualnya, oleh karena itu dia mencari jenis peralatan yang memungkinkannya untuk meningkatkan energi spiritualnya, memantapkan kapasitas mentalnya dan juga menawarkan sedikit pertahanan. Orang-orang yang paling membutuhkan peralatan baru adalah Wang Yuan dan Sima Xian. Sima Xian berperan sebagai seorang pejuang dalam tim, tetapi masih mengenakan gaun pendeta. Wang Yuan juga tidak pernah mengenakan baju besi lengkap, satu-satunya peralatan sejatinya adalah perisai jiwa ilahi raksasa. Dibandingkan dengan mereka, Han Yu dan Lin Xin tidak begitu terdesak untuk menemukan peralatan baru. Mereka baik-baik saja dengan pilihan apapun untuk meningkatkan status mereka, meskipun mereka tidak akan memilih peralatan baru secara acak. Staf Fire Cloud Crystal Lin Xin sudah dipasang kembali di tempat khusus, menjadi staf elemen api di puncak Glorious Tier. Dia awalnya sudah menjadi yang terkaya di grup, dan gaun yang dia kenakan sudah di tingkat spiritual. Berpisah dari rekan-rekannya, Long Hao Chen membawa Kair, mencari di area lantai 2. Setiap lantai pusat transaksi dipisahkan di 2 area, dengan satu untuk peralatan dan barang pusat transaksi, dan satu tempat pemburu iblis akan menaruh peralatan dan barang mereka sendiri untuk dijual.
Long Hao Chen pertama kali pergi untuk melihat barang-barang yang dijual oleh pusat transaksi, berencana meminta Kair memilih baju besi pribadi untuk dirinya sendiri. Sudah memiliki belati emasnya dengan kemampuan menembus armor apapun, Kair sama sekali tidak perlu mengganti senjatanya, yang sudah berada di Glorious Tier. Untuk tangan kirinya, dia memiliki belati samsara, jadi dia bisa melakukannya tanpa mengganti senjatanya. Tapi pertahanan adalah titik lemah Kair. Melihat mereka mendekati counter penjualan, anggota staf pusat transaksi menyambut mereka dengan hormat. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Setelah berpikir sebentar, Long Hao Chen menjawab, "Saya ingin membeli baju besi di Glorious Tier yang dapat digunakan untuk pembunuh, serta peralatan aksesori untuk pembunuh." Anggota staf mengangguk, dan menjawab, "Mohon tunggu sebentar." Setelah itu, dia berbalik, berjalan di dalam area terpisah, dan kembali beberapa saat kemudian dengan sebuah berkas tebal di tangannya. "Pemburu iblis yang terhormat, saya baru saja memeriksa beberapa saat yang lalu, dan menemukan 4 armor sesuai dengan kriteria Anda, dan 3 aksesori. Silakan pilih pilihan Anda." Setelah ini dikatakan, dia membuka file tebal itu, dengan cepat membalik halaman, di mana presentasi detail dari baju besi dan barang dapat dilihat. Long Hao Chen meraih tangan Kair, melihat presentasi itu saat dia menulis beberapa kata di telapak tangannya. Masing-masing dari 4 armor memiliki fitur khusus, dengan penekanan pada aspek yang berbeda. Yang pertama terutama mementingkan peningkatan energi spiritual seseorang, tetapi lebih cocok untuk pembunuh menggunakan elemen api, karena permata dari atribut api bertatakan di dalamnya. Atribut Kair sangat khusus. Dia bukanlah pengguna atribut api, tetapi lebih tepatnya pengguna atribut penghancuran dan atribut kematian. Ini adalah perubahan yang Dagger of Samsara hasilkan dalam dirinya, membuat armor elemen ini tidak cocok untuknya. Di antara 3 lainnya, yang lain memiliki masalah yang sama, yang menghilangkannya sebagai pilihan yang mungkin. Di antara 2 armor terakhir, satu meningkatkan pertahanan dan memungkinkan pengguna untuk menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk perlindungan, menghasilkan kekuatan pertahanan yang sebanding dengan perisai elemen. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang disebut kekerasan. Bagian penting dada, perut, dan punggung setidaknya bisa menahan 3 serangan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 sambil tetap tidak rusak. Yang lainnya meningkatkan kekuatan ofensif pembunuh, meningkatkan tingkat pengumpulan energi spiritual seseorang. Meskipun hanya memperkuat aspek ini, melalui fakta bahwa itu diklasifikasikan sebagai peralatan tingkat mulia, efisiensi pengumpulan energi spiritual ini dapat dinilai dengan tepat. Itu akan meningkatkan kekuatan ofensif seorang pembunuh dengan faktor 2 atau 3/10. Setelah memberitahu Kair tentang 2 jenis peralatan, keduanya berselisih. Long Hao Chen cenderung ke arah armor kekerasan, sedangkan Kair lebih memilih armor pengumpulan spiritual. Karena Kair tidak bisa mendengar atau melihat, pertukaran antara mereka berdua terjadi saat mereka saling menulis di telapak tangan. Saat mereka berdebat satu sama lain, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. "Permisi, apakah Anda Kapten Long?" Long Hao Chen menoleh, melihat seorang pemuda, yang beberapa tahun lebih tua darinya. Menilai berdasarkan penampilannya dia mungkin berumur 27 atau 28 tahun. Pemuda ini tinggi, setidaknya 1 kepala lebih tinggi dari Long Hao Chen. Yang membuatnya sudah mendekati tinggi Sima Xian, karena meskipun Long Hao Chen belum sepenuhnya dewasa, tingginya masih mendekati 1,8 meter. Tapi dia tidak terlihat mengesankan seperti Sima Xian. Memiliki bahu yang lebar dan punggung yang lebar, berdiri dengan postur tegap ia tetap mengusung suasana yang lembut dan elegan. Ketika dia berdiri berhadap-hadapan dengan Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai tampan agak sulit, tetapi penampilannya relatif bisa digambarkan sebagai cukup bagus. Secara fisiologis agak bulat, matanya yang lembut memberi kesan kepada orang lain sebagai orang yang jujur dan perhatian. "Halo, kamu siapa?" Long Hao Chen bertanya dengan ragu. Pemuda itu dengan ramah menjawab, "Saya adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 8, dan nama saya Zhang Fangfang. Salam untuk kalian berdua. Kapten Long, bolehkah aku bertukar beberapa kata denganmu?" Mendengar kata-kata Jenderal ke-8, Long Hao Chen tanpa sadar mengerutkan alisnya. Masalah itu sudah terjadi 3 bulan lalu. Mungkinkah orang ini datang hari ini untuk mencari masalah? Tapi ini tidak mengherankan, mereka telah kehilangan sejumlah 100.000 poin kontribusi. Tidak ada yang akan tetap tenang dan tenang setelah kekalahan ini. "Jadi Anda Kapten Zhang?" "Halo, saya Long Hao Chen. Tolong bicara." Meskipun beberapa pemikiran muncul di benak Long Hao Chen, dia masih menjaga sikap sopan. Tidak peduli reaksi apa yang akan dimiliki pihak lain, semua orang adalah dari Demon Hun Squads. Zhang Fangfang menyatakan, "Saya datang untuk meminta maaf kepada Kapten Long hari ini." "Mengapa kalian berdua bersembunyi?" Kalimat kedua diarahkan ke punggung mereka, dan dalam sekejap, membawa ekspresi parah ke wajahnya yang lembut. 2 orang datang di depannya, agak tidak mau.
Melihat Long Hao Chen, ekspresi mereka jelas tidak sedap dipandang. Mereka tepatnya adalah saudara laki-laki kelima dan saudara perempuan keenam dari regu pemburu iblis kelas 8. Zhang Fangfang memberi mereka pandangan penuh arti, dan keduanya membungkuk untuk memberi hormat pada Long Hao Chen, dan saudara kelima mengungkapkan senyuman pahit. Maaf, Kapten Long, kami seharusnya tidak mencoba menipu Anda. Kami salah. Kami berjanji bahwa ini tidak akan terjadi lagi, jadi mohon maaf. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, masalahnya sudah di masa lalu, dan kaulah yang paling menderita karenanya. Bagaimana mungkin kalian berdua yang meminta maaf? Zhang Fangfang menjawab, tidak, kami harus meminta maaf kepada Anda apapun yang terjadi. Saya awalnya berencana untuk datang menemui Kapten Long lebih awal, tetapi melihat tanda bahwa Anda berlatih di balik pintu tertutup, kami menunggu saat ini. Tentang poin kontribusi yang mereka hilangkan, itu adalah hukuman yang pantas mereka terima. Tapi ini juga kesalahan saya karena tidak membesarkan mereka dengan lebih baik. Sebagai kapten mereka, saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya. Saya harus meminta maaf sekali lagi kepada Kapten Long. Saat dia mengatakan ini, dia membungkuk ke Long Hao Chen, tetapi terlihat jauh lebih serius daripada saudara kelima dan saudara perempuannya yang keenam, benar-benar membungkuk pada 90 derajat. Sikap ini segera mengubah kesan Long Hao Chen tentang pasukan pemburu iblis kelas 8 sangat. Dengan tergesa-gesa mendukung Zhang Fangfang dengan tangannya, dia menyatakan, Kapten Zhang, tolong jangan seperti itu. Masalah ini sudah selesai. Zhang Fangfang menegakkan postur tubuhnya, dan berkata sambil menghela nafas, aku tidak khawatir dengan ejekan Kapten Long. Aku takut pasukan pemburu iblis kita bisa dianggap paling kurang beruntung dalam sejarah. Di masa lalu, tak lama setelah kami membentuk tim kami ditipu oleh pasukan pemburu iblis lain dengan cara yang sama yang mereka coba gunakan pada Anda. Itu adalah jumlah yang sangat penting dari 5.000 poin kontribusi yang kami hilangkan dari insiden itu, yang hampir membuat kami berantakan. Setelah kembali ke jalur yang benar dengan banyak kesulitan, hal seperti itu benar-benar terjadi. Sejujurnya, saya ingin berhenti dari posisi sebagai kapten beberapa kali, tetapi setelah menghabiskan waktu yang lama bersama dengan rekan-rekan saya, semua orang merasakan kasih sayang untuk pasukan ini. Bagaimana saya bisa mengabaikannya begitu mudah? Mohon jangan menyimpan dendam atas tindakan mereka. Saya sudah menguliahi mereka tentang itu. Long Hao Chen tiba-tiba menyadari. Jadi sebenarnya, mereka pernah ditipu seperti ini di masa lalu. Meskipun kesannya terhadap saudara kelima dan saudara perempuan keenam tidak baik, dia memiliki pendapat yang baik tentang Kapten Zhang ini. Jika itu hanya dia, mungkin dia akan mengembalikan poin kontribusi itu, tetapi dia sekarang adalah kapten dari Demon Hun Squad, yang harus mempertimbangkan minat rekan-rekannya. Jadi dia secara alami tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan ini. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 276. Mengganti peralatan, tingkat mulia, I. Zhang Fangfang bukanlah orang yang terpelintir, dan melihat ekspresi ragu-ragu Long Hao Chen, dia terus terang menyatakan, meskipun masalah ini menyebabkan konflik antara pasukan pemburu iblis kami, sesuatu yang baik masih keluar darinya. Bukankah itu memungkinkan saya untuk mengenal bakat semuda Kapten Long? Selama perang yang akan dimulai, sebagai pasukan pemburu iblis kelas umum, mungkin kita akan dialokasikan untuk beberapa tugas umum. Saat ini, kuharap Kapten Long akan memaafkan masalah kita sebelumnya, dan kita bisa bergabung melawan musuh kita bersama, melawan iblis secara berdampingan. Long Hao Chen tersenyum, mengangguk sebagai jawaban, itu wajar saja. Hanya iblis yang merupakan musuh sejati kita. Setelah mengangguk ke Long Hao Chen, Zhang Fangfang memimpin dua rekannya ke pintu keluar. Melihat sosoknya pergi, Long Hao Chen tenggelam ke dalam pikiran yang dalam. Karena kemampuan mentalnya melebihi orang biasa, kemampuannya untuk menilai dengan mengamati orang sangat baik. Dia tahu bahwa Kapten Zhang ini tidak sedang berakting, tapi dengan tulus meminta maaf. Orang ini sangat luar biasa, menjadi sangat berpikiran terbuka. Tetapi karena masih terjebak di kelas umum setelah 5 tahun, tampaknya mereka benar-benar tidak beruntung. Jika ada kesempatan untuk mendukung mereka selama misi perang yang akan datang, dia benar-benar ingin bisa bergabung dengan mereka. Bos, kenapa kamu meminta maaf? Meskipun kami salah, anak itu merampok ratusan ribu poin kontribusi kami. Dan sebagian dari ini adalah poin kontribusi yang harus kami serahkan tidak lama lagi. Saudara kelima dengan tidak senang mengeluh kepada Zhang Fangfang. Dengan wajah serius, Zhang Fangfang berkata, kakak kelima, kamu masih belum menyadari kesalahanmu? Katakan padaku, apa yang baik dari kalian berdua? Tahukah Anda betapa kerasnya kami saudara-saudara harus bekerja untuk mendapatkan 100.000 poin kontribusi itu? Kapten Long ini jauh dari kata biasa. Ingatlah bahwa Anda harus melupakan seluruh dendam yang Anda bawa.
Misi perang akan segera dimulai. Meskipun misi perang yang mendesak ini akan sangat berbahaya, ini juga akan menjadi kesempatan bagi kita. Kakak kelima tidak ingin terus berselisih, tapi adik keenamlah yang menyela, bos benar, Kapten Long ini benar-benar tidak biasa. Dari penampilannya, dia berusia di bawah 20 tahun, tetapi dia mengalahkanmu dengan adil dan jujur ketika kamu sudah melakukan yang terbaik. Saya memperkirakan bahwa dia setidaknya berada di langkah kelima dari kultivasi. Bahkan jika dia belum menerobos ke langkah keenam, dia seharusnya menjadi yang terkuat di generasinya dengan dukungan dari peri elemen cahaya. Diberikan cukup waktu untuk tumbuh, kesatria semacam ini pasti akan maju kekuatannya dengan pesat. Zhang Fangfang menghela nafas ringan, kalau saja kamu menyadarinya sebelumnya. Atau setidaknya memeriksa anteseden lawan, maka kekalahan Anda tidak akan begitu menyedihkan. Aku secara khusus menyelidiki pendahulu Kapten Long ini. Dia adalah juara kompetisi skuad pemburu setan individu tahun ini, dan tim yang dipimpinnya juga menjadi juara pertama dalam kompetisi tim. Dan mereka berhasil naik ke kelas umum tanpa menyelesaikan satupun misi resmi. Dari ketiga informasi itu saja dapat dilihat bahwa dia bukanlah seseorang yang seharusnya Anda provokasi. Anda harus melepaskan masalah ini, bagaimanapun, nasib buruk kita bukan masalah kali ini. Saudara kelima dan saudara perempuan keenam menundukkan kepala, dan mata saudara kelima berubah merah. Bos, saya salah. Karena saya, tim kami tenggelam dalam situasi yang canggung lagi. Aku benar-benar minta maaf semuanya, aku. Zhang Fangfang pada kenyataannya lebih muda dari saudara laki-laki kelima. Tapi dia menepuk bahu saudara laki-laki kelima seperti yang dilakukan kakak laki-laki. Masalahnya sudah selesai, jangan bilang kalau menyalahkanmu akan mengembalikan poin kontribusi kita. Saya hanya berharap Anda tidak akan terburu nafsu lagi ketika melakukan sesuatu. Setidaknya itu memberi Anda pelajaran yang baik. Kair akhirnya tidak bisa meyakinkan Long Hao Chen, yang memasang front tangguh yang jarang terlihat, akhirnya membeli harness armor ini dengan biaya 8.000 poin kontribusi untuk Kair. Setelah itu, dia juga membelikannya kalung gaib di tingkat mulia. Kalung gaib ini memungkinkannya menyembunyikan keberadaannya dengan lebih sempurna, memutar ruang untuk menghasilkan efek tembus pandang. Kair awalnya jelas tidak bisa membuat dirinya tidak terlihat, tapi mengandalkan medan untuk menyembunyikan dirinya. Gaib sejati di mana pengguna bisa bergerak dalam keadaan tak terlihat hanya bisa dipelajari mulai dari langkah ketujuh kultivasi. Kalung gaib ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan di medan perang dengan selisih yang besar, selain itu meningkatkan kemampuan untuk menyembunyikan dirinya yang sudah dia miliki ke tingkat yang lebih tinggi. Karena menjadi ornamen, kalung ini bahkan lebih langka daripada potongan baju besi luar lainnya, menghabiskan total 12.000 poin kontribusi untuk dibeli. Sejauh ini, 20.000 poin kontribusi telah dihabiskan untuk meningkatkan kekuatan Kair. Long Hao Chen tidak berniat membeli terlalu banyak barang untuk dirinya sendiri. Sebagai kapten, dia harus memberikan contoh yang baik, dan dengan demikian, kembali setelah membeli dua peralatan ini untuk Kair tanpa berniat untuk membeli apapun. Seperti yang telah diantisipasi Long Hao Chen, jumlah pemburu iblis yang berbondong-bondong ke pusat transaksi terus meningkat. Barang-barang resmi memiliki harga tetap, tetapi harga pemburu iblis lainnya akan dengan cepat meroket karena peningkatan permintaan. Lin Xin tidak pergi untuk membeli sesuatu, tetapi kembali mengambil peran sebagai penjual pada saat itu juga. Pada akhirnya, dia adalah orang yang menjual barang dalam jumlah tertinggi di seluruh lantai 2 pusat transaksi. Karena Long Hao Chen tidak berencana membeli apapun, dia datang ke sisinya bersama dengan Kair untuk melihatnya. Lin Xin adalah dirinya yang biasa, menjual narkoba, dan melakukannya dengan harga yang cukup tinggi. Bagian utamanya terdiri dari pil perlindungan giok, yang awalnya disebut pil energi, yang mampu meningkatkan energi spiritual eksternal seseorang sebanyak 500. Tapi ada juga pil ledakan spiritual dan pil pemulihan spiritual. Karena mereka memiliki pil pemulihan hebat dan pil energi, pil yang dijual Lin Xin tidak berguna bagi kelompok Long Hao Chen. Adapun pil boosting spiritual, 20 dari mereka sudah cukup untuk mereka. Long Hao Chen benar-benar cerdik, mengambil inventarisnya sendiri untuk dijual di sana. Pil Lin Xin terlihat tidak bisa dibandingkan dengan yang dijual di pusat transaksi, tapi seberapa luas pil yang dijual oleh petugas? Pil Roh Kudus seharga 10.000 masing-masing dianggap murah di antara mereka. Alkemis benar-benar langka, yang membuat pil yang diproduksi menjadi barang paling langka di pusat transaksi. Dan sekarang misi perang akan segera dimulai, pil yang pas sangat mungkin memberikan kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pil yang dijual Lin Xin. Dalam stoknya, Jade Protection Pills adalah yang paling banyak. Dan saat ini, harga mereka telah naik menjadi 400 poin kontribusi untuk satu. Poin kontribusi sebenarnya tidak bisa digunakan seperti koin emas. Membunuh satu iblis berbila ganda hijau tua hanya menghasilkan 10 poin kontribusi dan tidak lebih. 400 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi selama misi ini, pasukan pemburu setan sebagian besar berada di kelas umum.
Jadi, pelanggannya banyak, dan meskipun harganya mahal, mereka masih terjual dengan cepat. Adapun Spiritual Boosting Pills, langsung dijual dengan harga 1000 poin kontribusi untuk satu, dan 600 untuk Spiritual Recovery Pills. Dan ini sudah murah. Mengutip kata-kata Lin Xin sendiri, itu sudah keluar dari pertimbangan fakta bahwa semua orang adalah pemburu setan yang tidak dibuka oleh Bro. Tentu saja, Long Hao Chen tidak menghentikannya. Meskipun Lin Xin sedikit memanfaatkan situasi, menjual pil yang tidak mereka butuhkan akan meningkatkan peluang semua orang untuk bertahan hidup di medan perang, yang setidaknya bisa dianggap sebagai hal yang baik. Bagaimanapun, poin kontribusi diperoleh dengan membunuh, sedangkan barang untuk pemulihan adalah untuk menyelamatkan nyawa. Butuh waktu sepanjang sore untuk menyelesaikan pembelian semua orang. Kapten, kita selesai. Mari kita kembali nanti. Semua rekan mereka sedang berkumpul di sisi Long Hao Chen, mereka semua tersenyum sambil menatapnya dan Kair. Melihat penampilan mereka, Long Hao Chen merasakan sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa itu. Di sisi Lin Xin, dia selesai menjual pilnya, ketika semua orang kembali ke villa untuk beristirahat. Setelah kembali ke villa, Long Hao Chen memberitahu semua orang, tetaplah sejenak, semuanya, dan tunjukkan apa yang kamu beli kepada yang lain. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk membiasakan diri dengan peralatan baru semua orang. Kali ini, target pembelian mereka adalah bagian dari peralatan tingkat mulia, yang semuanya akan memberikan dorongan yang cukup besar pada kekuatan mereka sendiri, menghasilkan beberapa perubahan pada kemampuan mereka. Mengenal perubahan tersebut akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan pemahaman bersama. Lin Xin berbicara, biarkan saya menjadi yang pertama. Saya membeli barang habis pakai. Bro tidak bisa menyerang. Tapi Bro punya narkoba, dan saya menggunakan semua uang yang saya dapat dari menjual pil untuk membeli gulungan sihir. Pada saat-saat genting, pria ini akan bisa berguna juga. Di antaranya adalah 10 gulungan langkah kelima dan 5 gulungan langkah keenam, serta gulungan langkah ketujuh yang saya sumbangkan 10.000 sumbangan. Saya akan memberitahu semua orang detail spesifik saat kami akan menuju medan perang. Mengenai peralatan saya tidak membeli apa-apa. Dengan amplifikasi Fire Cloud Staff, saya tidak benar-benar membutuhkan apapun setidaknya sampai menerobos ke langkah ke-6. Long Hao Chen mengangguk, oke, dan kamu, Yuan Yuan? Wang Yuan Yuan menjawab, perisai jiwa ilahi saya adalah senjata jadi saya tidak membutuhkan apa-apa lagi tentang aspek ini, terutama akuntansi bahwa saya tidak pandai dalam pertahanan. Saya lebih suka menggunakan kedua tangan saya untuk perisai, itulah sebabnya senjata saya tidak berubah. Tapi saya membeli armor atribut spasial di Glorious Tier, yang disebut Spatial Guardian, yang totalnya menghabiskan 32.000 poin kontribusi. Pada titik ini, dia menjadi agak merah. Selama waktu pembelian ini, baju besinya adalah barang paling mahal yang mereka beli. Long Hao Chen tersenyum, kemampuan tambahan apa yang dimilikinya? Wang Yuan Yuan menjawab, itu dapat memadatkan perisai tata ruang dari langkah kelima, hanya membutuhkan saya untuk menginvestasikan 1/5 dari energi spiritual saya seperti yang akan dilakukan penyihir spasial, untuk melepaskan sihirnya. Pada saat yang sama itu meningkatkan jumlah energi spiritual saya sebesar 3/10, dan itu sebagian terbuat dari mitos, meningkatkan kekuatan saya dalam segala hal. Long Hao Chen mengacungkan jempol, pembelian bagus. Jika baju besi ini dibeli di luar pusat transaksi, saya khawatir itu akan memiliki harga yang sangat mahal. Yuan Yuan memiliki mata yang tajam. Wang Yuan Yuan tersenyum, saya setidaknya bisa menggunakannya sampai langkah ke-7. Jadi saya tidak akan mengganti baju besi sampai saat itu, jelas, dia sangat puas dengan Spatial Guardian Armor. Long Hao Chen bertanya, ada lagi yang kamu beli? Wang Yuan Yuan menjulurkan lidahnya, menjawab, ini sudah menghabiskan lebih dari 30.000 poin kontribusi. Membeli sesuatu yang lain akan menghabiskan banyak uang. Long Hao Chen melanjutkan, dan yang lainnya? Siapa yang ingin duluan? Chen Yinger mengangkat tangannya, giliranku. Giliran saya, aku juga belum membeli sesuatu yang mahal, hanya beberapa pil untuk diberi makan binatang ajaib. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Bro obat-obat terlarang, dan aku yakin McDulku akan membutuhkannya untuk maju. Saya hanya menghabiskan total 4.000 poin kontribusi. Bab 277. Pertukaran, kelas mulia, 2. Han Yu berkata, saya membeli sebuah perisai di Glorious Tier, yang disebut Absolute Reflection, mampu meluncurkan perisai elemen cahaya 3 lapis. Kekuatan pertahanannya bahkan melampaui obstruksi ilahi, dan memungkinkan pengguna untuk menangkis tembakan sihir padanya. Saya belum membeli apapun selain ini. Saya menghabiskan total 11.000 poin kontribusi. Sekarang giliran si Masian, bos, saya mungkin telah membeli terlalu banyak, tolong jangan salahkan saya. Kamu benar, aku tidak bisa terus memakai jubah sihir pendeta, jadi aku membeli baju besi untuk menutupi bagian atas tubuhku. Ini disebut kekuatan suci,
dan dapat meningkatkan energi spiritual eksternal saya sebanyak 1000 sambil memiliki kemampuan memperpanjang, yang dapat memperpanjang durasi semua kemampuan fisik. Ini sangat membantu mode madness saya. Dan saya mengganti senjata saya, lihat. Senjata baru ini hampir menghabiskan seluruh ruang cincin penyimpananku, hehe. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum sangat puas. Dengan kilatan keemasan di tangannya, cahaya kuat muncul di sekitarnya, dan benda besar muncul di tangannya. Item ini benar-benar ekstrim. Melihat dia, bahkan mata Long Hao Chen terbuka lebar, saat dia bergumam, ini terlalu kejam. Sima Xian menjawab sambil tertawa, "Bos, saya berjalan di jalur kekerasan. Dengan energi spiritual eksternal saya yang secara alami lebih besar daripada orang biasa, dan lebih jauh menambahkan kekuatan suci yang meningkatkan energi eksternal saya hingga 1000, tidak menggunakan senjata semacam ini akan memalukan." Senjata di tangannya memang khusus. Sederhananya, itu adalah bola logam yang sangat besar. Item ini tidak memiliki aspek yang mencolok, dengan diameter 1 meter. Bola elemen ini sangat berkilau, mendistribusikan fluktuasi cahaya yang terkonsentrasi. Bahkan dengan fisik seperti Sima Xian, membawanya terlihat sangat berat. Meskipun dia tidak tahu dari bahan apa benda ini dibuat, setidaknya beratnya harus 500 kilogram. Sima Xian dengan bangga memperkenalkan partner barunya, senjata ini bernama Energetic Light Ball, dan sejujurnya, keberuntunganku cukup bagus. Karena tidak ada yang membutuhkan barang ini, saya mendapatkannya dengan biaya rendah, hanya menghabiskan 16.000 poin kontribusi untuk itu. Faktanya, itu dilapisi dengan lapisan emas murni, dan mencapai puncak mutlak peralatan di tingkat mulia. Perlengkapan lain pada level ini akan menelan biaya setidaknya 30.000 poin kontribusi. Bola cahaya energetikku membawa kemampuan tambahan yang disebut Crush. Hanya saja saya belum mencoba kemampuan ini, tetapi inti bola cahaya energetik dikatakan sebagai kristal ajaib dari binatang ajaib langkah ketujuh. Saya membelinya dari pejabat di pusat transaksi, dan diberitahu di sana bahwa jika kristal ajaib ini ditukar dengan satu di langkah ke-8, bola cahaya energi ini akan segera mencapai ranah peralatan legendaris. Jika cukup banyak emas murni ditambahkan ke dalamnya, itu bahkan mungkin untuk mencapai puncak tingkat legendaris. Dengan hati-hati melirik bola emas yang sangat besar ini, mereka menemukan bahwa di luar itu memiliki pegangan dan rantai emas sepanjang 10 meter, yang terlihat setebal lengan Sima Xian. Long Hao Chen mau tidak mau bertanya, apakah ini versi Meteor Hammer yang diperbesar? Sima Xian berkata sambil tersenyum, cukup banyak. Saya pikir rantai ini lebih pendek, tetapi kekuatan saya saat ini setidaknya cukup. Setelah kultivasi saya meningkat, saya pasti dapat memanfaatkan kekuatan benda ini lebih baik lagi. Tepat ketika saya melihat ini, saya langsung jatuh cinta yang dalam dan memutuskan bahwa ini akan menjadi perlengkapan seumur hidup saya, bahwa saya akan mencoba meningkatkannya bersama dengan kekuatan saya di masa depan. Di samping, Han Yu menepuk keningnya sendiri, "Sima, setiap kali kita bertemu orang lain jangan pernah memberitahu siapapun bahwa kamu berasal dari kuil imam. Jika tidak, mereka pasti akan mengejekmu. Dan lebih baik jangan pernah membawa benda ini saat Anda pergi ke kuil imam untuk mempelajari sihir baru." Sima Xian mendengus, "Aku tidak pernah membuat kuil pendeta kehilangan muka, apa yang harus aku takuti? Mungkin di masa depan, kuil imam akan menganggapku sebagai kebanggaannya." Mengatakan ini, dia melempar bola emas di tangannya. Meski jaraknya hanya sepertiga meter dari tanah, saat bersentuhan dengannya, meninggalkan retakan di lantai bawah. Long Hao Chen bertanya, "Dan hanya itu? Apakah itu semua untuk perlengkapan yang kamu beli untuk dirimu sendiri?" "Benar, itu semua untuk perlengkapan kita sendiri." 5 lainnya menjawab serempak. Long Hao Chen memberikan jawaban yang bingung, "Ini tidak mungkin. Meskipun ini meningkatkan kekuatan kalian masing-masing, itu bahkan tidak membuat total 100.000 poin kontribusi. Bukankah kita memiliki 160.000 poin kontribusi yang tersisa untuk dibelanjakan? Dan dengan sejumlah besar pil yang dijual Lin Xin, bukankah seharusnya ada kelebihan poin kontribusi yang besar? Menyimpan terlalu banyak poin kontribusi tidak berguna, lebih baik kita menukarnya untuk meningkatkan kekuatan militer kita." Mereka berlima secara misterius saling memandang, dipenuhi dengan senyuman lebar. Lin Xin dengan bangga menjawab, "Bos, kami tahu Anda akan mengatakan ini. Tentu saja, kami tahu bahwa tidak ada gunanya menyimpan terlalu banyak poin kontribusi. Yang kami perkenalkan adalah peralatan yang kami beli untuk diri kami sendiri, tetapi kami belum membicarakan tentang apa yang kami beli untuk Anda." "Saya," Long Hao Chen mulai, mengungkapkan senyum cemberut kepada yang lain, "Kamu." Han Yu yang pertama menjawab, "Kapten, kami semua melihatmu berkeliaran di pusat transaksi. Kamu hanya menghabiskan poin kontribusi untuk membeli 2 peralatan untuk wakil kapten kita, tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Kami memahami bahwa Anda berharap dapat menyimpan poin kontribusi untuk digunakan oleh kami. Tetapi apakah Anda sudah memikirkan posisi Anda sebagai inti tim, landasannya sama sekali?
Meningkatkan kekuatan Anda adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan tim kami di saat pertempuran. Ini bukan keegoisan tetapi suatu kebutuhan. Karena itu, kami berinisiatif untuk membeli 3 peralatan untukmu. Mengatakan ini, tangan Han Yu berkilau keemasan, dan pedang berat yang aneh muncul di tangan Long Hao Chen. Pedang berat ini mirip dengan pedang Roh Kudus, panjangnya sekitar 1 meter dan sepertiga, tapi sedikit lebih lebar dari yang sebelumnya. Di bagian utama ada 2 kelompok dengan 4 ukiran, memanjang ke pegangan, dan di dalamnya, pola berbentuk naga tertanam. Tidak ada permata yang bertatakan di dalamnya, tetapi ketika pedang yang berat ini ditarik, udara di seluruh villa tampak benar-benar terguncang. Niat membunuh yang padat terpancar darinya. Tentunya, tubuh yang ditusuk dengan haus darah yang begitu besar akan mati karena efeknya. Han Yu berkata dengan nada serius, pedang ini disebut Bright Discipline dan menghabiskan 16.000 poin kontribusi. Seperti bola cahaya energetik Sima, bola itu juga murah. Karena persyaratan penggunaannya sangat khusus, jadi orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Itu membutuhkan pengguna untuk menjadi atribut cahaya, dan energi spiritual internal bawaannya melebihi 70. Dikatakan bahwa disiplin cerah ini diturunkan dari ksatria retribusi yang kuat, tetapi mengumpulkan debu untuk waktu yang lama di pusat transaksi. Lagi pula, ksatria yang energi spiritual internal bawaannya lebih dari 70 terlalu langka. Ia mampu meluncurkan pedang suci instan. Meskipun konsumsi energi spiritual akan sama dengan pedang biasa, ia akan langsung pecah. Itu juga membawa kemampuan penyerapan jiwa. Ini akan mengembalikan 10 unit energi spiritual setelah diubah menjadi energi spiritual suci kembali ke pengguna setiap kali musuh terkena. Pedang yang bagus. Long Hao Chen berseru hampir tanpa sadar. Mungkin Bright Discipline ini tidak bisa dibandingkan dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, tapi kualitasnya tinggi, dan 2 kemampuan yang dibawanya sangat praktis. Pedang suci instan, meski dengan konsumsi yang sama, memungkinkannya menggunakan kemampuan bertarung dari langkah kelima untuk digunakan secara instan. Ini akan berguna seperti yang dibayangkan di medan perang. Adapun kemampuan penyerapan jiwa itu, sepertinya cocok untuk pertempuran kerumunan, terutama saat melawan iblis peringkat rendah. Membunuh satu memungkinkan pengguna untuk menyerap 10 unit energi spiritual, dan ketika menghadapi demons berbila ganda, itu mungkin bagi Long Hao Chen untuk mencapai selusin musuh dengan 1 flash penghapusan setan atau lightning thrust biasa. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan di medan perang. Han Yu mengungkapkan senyuman, ketika kapten menemukan senjata yang lebih baik, pedang ini dapat diberikan kepadaku untuk digunakan, jadi pedang ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Long Hao Chen hendak berterima kasih kepada mereka, ketika tangan Wang Yuan juga bersinar dengan cahaya, dan perisai sepanjang 0,6 meter muncul di tangannya. Ini adalah Holy Radiant Shield, yang memiliki kemampuan Holy Shield. Meski hanya memiliki 1 kemampuan, kemampuan Holy Radiant Shield merupakan langkah ke-6 dan sangat cocok untuk satria penjaga seperti Anda. Sama seperti Bright Discipline, Holy Shield perlu mengonsumsi energi spiritual untuk aktif secara instan. Konsumsinya agak tinggi, membutuhkan 300 unit energi spiritual untuk sekali penggunaan, tetapi itu berlangsung selama 10 menit. Lin Xin mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah sinar muncul sekali lagi memanjang di lantai di depannya. Bersama dengan helm, seluruh baju besi muncul di depan Long Hao Chen. Armor ini seluruhnya berwarna emas gelap, dihiasi dengan desain sederhana. Meskipun itu menarik perhatian, armor ini sudah memiliki tampilan yang megah saat ditinggalkan di tanah dengan sendirinya. Brilliant Holy Armor membentuk satu set 2 item bersama dengan bekas perisai, memungkinkan seseorang untuk menggunakan kemampuan Guardian Knight Holy Spirit Guard, yang merupakan langkah ke-6. Seperti 2 peralatan lainnya, itu akan langsung diluncurkan, memakan 300 unit setiap saat. Keduanya datang sebagai satu set, dan memberi Anda bonus set yang disebut Perintah Brilian saat digunakan bersama, mengurangi konsumsi energi spiritual dari kedua peralatan itu hingga sepertiganya, sambil meningkatkan efisiensinya sepertiga. Barang berkualitas tinggi, ketiga item dari Glorious Tier ini dapat digambarkan sebagai equipment dengan kualitas terbaik. Glorious Set ini membawa kemampuan bertahan dari langkah ke-6, menjadikannya item tingkat pertama bahkan ketika digunakan oleh Radiant Knight dari langkah ke-6. Dan ada bonus set praktis ini. Setelah menerima ketiga peralatan itu, Long Hao Chen sekarang bersenjata lengkap. Ketika bertindak sebagai seorang ksatria bertahan, kekuatan pertahanannya akan mencapai batas yang benar-benar baru, membuatnya bahkan tanpa menerobosnya, dia sudah bisa dianggap sebagai ksatria penjaga dari level ksatria Radiant. Kamu, tatapan Long Hao Chen hangat. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia dan seberapa baik pengendalian dirinya, dia masihlah seorang pemuda berusia 15 tahun. Menghadapi rekan satu timnya yang begitu perhatian padanya, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Wang Yuan yang pertama bereaksi, "Kapten, tidak perlu kata-kata sopan di antara kita.
Kami adalah rekan dari tim yang sama, yang intinya adalah Anda. Tanpa Anda, kami bahkan tidak bisa hidup kembali dari wilayah iblis. Kekuatan Anda adalah kekuatan tim kami. Meningkatkan kekuatan Anda akan memberi kami peluang terbaik untuk bertahan hidup saat menghadapi musuh yang kuat. Bab 278. Pertukaran, kelas mulia, 3. Mereka memilih ketiga peralatan itu untuk Long Hao Chen dengan ketulusan penuh. Sebenarnya, itu bahkan hanya setelah memikirkan item untuk memilih Long Hao Chen mereka mencari sisa peralatan untuk diri mereka sendiri. Setiap kali mereka bertemu dengan musuh yang kuat, Long Hao Chen adalah yang pertama menghadapi mereka sebagai Guardian Knight, dan Saint Spiritual Stove-nya akan selalu menarik lawan terkuat ke arahnya, terlepas dari apakah dia cocok untuk menghentikan lawan ini atau tidak. Sebagai rekannya, mereka selalu melihatnya berkali-kali. Lin Xin tersenyum senang, "Bos, cepat ambillah. Aku akan tidur sekarang. Saya akan mengambil waktu untuk membuat beberapa pil besok, pagi-pagi sekali." Saldo poin kontribusi kita saat ini mendekati 90.000 daripada 100.000. Tetapi saya percaya bahwa setelah kita kembali dari misi ini, setidaknya kita harus mendapatkan kembali sedikit ini. Mengamati rekan-rekannya dengan mata kemerahan, Hao Chen menyatakan, "Saya tidak bisa membantu tetapi terima kasih. Jika tidak saya akan tidak berterima kasih. Setiap orang harus istirahat lebih awal hari ini, lakukan yang terbaik untuk berada dalam kondisi prima saat kita berangkat." Saat dia mengatakan ini, Long Hao Chen memulihkan 3 buah peralatan yang ditampilkan di depannya, sebelum kembali ke kamarnya dengan Kair di pelukannya. 5 lainnya tersenyum satu sama lain, dan kemudian dengan senang hati kembali ke kamar mereka sendiri dengan barang-barang yang baru mereka peroleh di tangan. Setelah pembelian besar hari ini, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa semua orang dilengkapi dengan gigi, pembelian mereka cukup untuk meningkatkan kekuatan tim mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan di Demon Hun Squad kelas komandan, para ksatria yang bisa dibalut seluruh set brilian seperti Long Hao Chen sangat langka. Itu belum termasuk tim yang masih di kelas umum. Menukar poin kontribusi mereka dengan peralatan akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan pada pagi hari keempat, pasukan pemburu iblis berkumpul di pintu masuk villa mereka, memiliki 42 gerbong yang menunggu mereka. Mayoritas gerbong diberi nomor. Di antara mereka adalah 4 tingkat prajurit, 9 tingkat umum, 22 tingkat komandan, 4 tingkat raja, dan 3 gerbong tak bernomor. Sebanyak 42 Demon Hun Squad bertindak bersama selama misi ini adalah kesempatan yang sangat jarang terlihat di Temple Alliance. Itu tidak kurang dari 252 elit aliansi. Dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam perang melawan iblis di tengah medan perang. Gerbong-gerbong itu ditempatkan sesuai dengan penomorannya sendiri. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu misi apa yang mereka panggil. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka menuju ke jalan Gunung Kota Selatan, yang terletak di wilayah di bawah yurisdiksi Kuil Imam. 42 pasukan pemburu iblis itu akan bertindak bersama dengan sekelompok elit yang secara langsung berada di bawah aliansi, berjumlah total 5.000. Dan karena mereka dikirim oleh 6 kuil besar, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Di antara mereka, kuil ksatria mengirimkan pasukan bantuan terbesar, yang termasuk tim dengan total 100 ksatria kuil yang dipimpin langsung oleh ksatria suci Han Qian, dan melibatkan 7 ksatria suci. Lebih menakutkan, semua ksatria kuil dari kelompok ini adalah ksatria lapis baja Foundation Mithril, inti sebenarnya dari elit kuil ksatria. Dari sini, skala krisis yang dihadapi celah Gunung Kota Selatan, dapat dinilai. Kepala Ksatria Suci Kuil Ksatria, Han Qian juga merupakan komandan operasi ini. 42 pasukan pemburu iblis dan pasukan yang terdiri dari 5.000 elit dari 6 kuil besar dikerahkan, untuk mematuhi perintahnya. Long Hao Chen dan rekan-rekannya duduk di gerbong bertanda, Jenderal ke-21. Perintah yang mereka terima sejauh ini sederhana. Berangkat ke jalur Gunung Kota Selatan dan mengikuti arahan pemimpin tim. Rincian konkret dari misi perang akan ditugaskan setelah tiba di jalan Gunung Kota Selatan. Karena kota suci berada di tengah-tengah aliansi Tempe, jarak ke jalur gunung sangat kecil. Maju dengan cepat, bahkan tidak butuh 1 hari untuk bala bantuan tiba pada jarak 50 km dari jalan Gunung Kota Selatan. Namun, tiba di sana, suasana di antara seluruh bala bantuan segera berubah menjadi serius, karena bahkan pada jarak 50 km, mereka sudah bisa melihat asap di kejauhan mengepul, datang dari arah jalan Gunung Kota Selatan. Ksatria Suci Han Qian segera bereaksi dengan mengirimkan perintah untuk menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Sementara itu, resimen Ksatria Kuil, serta 4 pasukan pemburu iblis kelas raja, dan 3 pasukan pemburu iblis dari kelas yang tidak diketahui meninggalkan gerbong mereka dan berangkat dengan kecepatan penuh menuju gerbang kota selatan.
Dari jendela, Long Hao Chen melihat sekitar 20 sosok meninggalkan 7 gerbong dengan kecepatan kilat. Semuanya setidaknya di langkah ke-7 kultivasi. Dari jauh, Long Hao Chen hanya melihat bayangan-bayangan 6 orang dari gerbong di depan. Sima Xian mengepalkan tinjunya dengan wajah bersemangat. Jelas, dia adalah pecinta perang yang memiliki kecenderungan otentik. Karena kemajuan yang terdesak, seluruh perjalanan dihabiskan dengan semua orang yang masih berada di gerbong mereka, mengalami kesulitan untuk menahannya. Ini terutama terjadi pada Sima Xian yang baru saja mendapatkan bola cahaya energi dan telah menahannya untuk waktu yang lama sekarang. Dia hanya mencobanya sekali, melawan Long Hao Chen. Kemudian, Sima Xian telah mengayunkannya dengan rantainya, benar-benar mengeluarkan kekuatan sejati bola cahaya energi sementara Long Hao Chen mengandalkan Brilliant Holy Shield. Meskipun dia telah menambahkan obstruksi ilahi ke teknik perisai suci, dia hampir tidak berhasil memblokirnya. Tetap saja, dia telah didorong mundur 6 langkah, hampir jatuh, dengan kedua lengannya sakit karena shock. Tentu saja, setelah serangan seperti itu, Sima Xian membutuhkan waktu untuk menyimpan lebih banyak kekuatan jika dia ingin melancarkan serangan lain dengan kekuatan yang sama. Alasan mengapa dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu adalah karena kelainan dari bola cahaya energetik. Itu bisa langsung meletus dengan kekuatan besar karena kemampuan tambahannya, Crush, yang merupakan bagian tak terpisahkan darinya. Di dalam Energetical Ball of Light ada susunan magis yang bisa menyerap esensi cahaya sekitarnya melalui kristal magis. Dengan demikian, kemampuan Crush ini bahkan tidak membutuhkan Sima Xian untuk menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk menopangnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Crush sebenarnya dapat dikombinasikan dengan teknik riak cahaya yang dibuat sendiri oleh Long Hao Chen. Meskipun kedua belah pihak menggunakan teknik ini, bahkan Long Hao Chen hampir tidak dapat menahan kombinasinya dengan Crush. Sejak pertandingan ini, Sima Xian selalu dipenuhi dengan antusiasme, ingin mencoba senjata baru ini untuk melawan iblis. Dia telah jatuh cinta yang dalam dengan bola cahaya berenergi ini. Jika bukan karena ruang terbatas di dalam gerbong, dia mungkin tidak akan menahan keinginan untuk memegang benda emas metalik yang bengkak ini di tangannya. Han Yu bertanya pada Long Hao Chen, "Kapten Long, apa yang Anda yakini sebagai tingkat pasukan pemburu iblis yang ada di 3 gerbong yang tidak dinomori itu?" Long Hao Chen menjawab, "Mereka harus di kelas kaisar." Han Yu kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Tidak bisakah mereka berada di kelas bergelar? Sama seperti 6 orang tua yang maha kuasa yang sebelumnya kita temui di Exorcist Mountain Pass." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Ini sangat tidak mungkin." Lin Xin berkata di sisinya, "Ini agak tidak mungkin. Pasukan pemburu setan yang bernama tidak menerima misi dari aliansi, dan merupakan pahlawan terbesar aliansi dalam hal kontribusi. Mereka juga tidak tinggal di kota suci. Anggota pasukan pemburu setan yang berjudul harus berada di langkah ke-9 dari budidaya, tetapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan selalu menjadi milik regu perburuan setan berjudul. Dari sudut pandangku, pasukan pemburu iblis yang bepergian dengan 3 gerbong itu harusnya setingkat kaisar. Hanya saja mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Gerbong di depan sangat mungkin adalah Demon Hun Squad yang terdiri dari 6 pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9. Wang Yuan mengangguk, "Saya setuju dengan Bro Narkoba. Mempertimbangkan kekuatan kita seharusnya tidak menjadi bagian dari kekuatan utama, tapi mungkin kekuatan cadangannya. Kami hanya akan membunuh sebanyak yang kami bisa." Kecintaan gadis ini pada perang tidak kalah dengan Sima Xian. 1 jam kemudian, pasukan bala bantuan akhirnya mencapai jalan gunung kota selatan, dan Long Hao Chen mengerti untuk keadaan darurat seperti apa yang aliansi telah kirim mereka semua. Di tengah asap tebal, aroma darah keluar dari segala arah, dan tepat setelah turun dari kereta, Long Hao Chen langsung terkejut. Itu karena dia melihat dengan ngeri total 12 pilar cahaya tebal di langit. Sebenarnya ada 12 dari 72 dewa iblis yang hadir di medan perang ini. Dari dalam asap tebal yang naik dari jalan gunung kota selatan, suara pertempuran yang memekakkan telinga bergema. Pertempuran sepertinya sudah memasuki kota selatan ini, yang pertahanannya sepertinya tidak akan bertahan lebih lama. Untuk sementara bertindak sebagai komandan, Han Qian segera mengirimkan perintah untuk semua pasukan pemburu iblis untuk bergabung dalam pertempuran, dan berbagai komandan dari 6 kuil besar memimpin pasukan mereka, memasuki jalan gunung kota selatan. Mungkin ini karena Han Qian sudah memimpin tim penguatan sebelum ini, gerbang kota terbuka lebar. Bersiap untuk masuk ke kota, Long Hao Chen tiba-tiba dipanggil. Hao Chen, Luxi, Lin Xin, dan anggota regu pemburu iblis kelas 22 lainnya bergegas, bergabung dengan kelompok Long Hao Chen. Bukan hanya mereka. Pasukan pemburu iblis kelas 2 yang diperintahkan oleh Yang Wenzhao serta pasukan pemburu setan tingkat prajurit ketiga yang diperintahkan oleh Duan Yi semua datang untuk bergabung dengan mereka. Luxi adalah yang tercepat, langsung menyapa Long Hao Chen. "Hao Chen,
Kita sudah terbiasa bekerja sama, bagaimana kalau berkolaborasi kali ini lagi? Kami akan sepenuhnya mematuhi perintah Anda, benar-benar melaksanakan semua perintah Anda. Suaranya tidak keras, tapi sangat tegas dan tegas. Sikapnya yang melekat pada kelompok mereka berbeda. Yang Wenzhao dan Duan Yi datang dengan langkah besar, dan Yang Wenzhao berbicara lebih dulu, Hao Chen, 4 kelompok kita adalah pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, dan situasi di dalam kota Gunung Selatan tidak terlalu jelas. Kami sangat mungkin akan bertemu dengan musuh yang kuat. Bagaimana kalau berakting bersama? Duan Yi juga mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Yang Wenzhao. Sebagai ksatria yang muncul paling berbakat dari kuil ksatria, mereka secara alami cerdas, dan meskipun mereka tidak memahami dengan jelas sifat misi pertama yang diselesaikan oleh kelompok Long Hao Chen, dengan status Yang Wenzhao sebagai cucu dari kepala aliansi kuil, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa pasukan Demon Hun Squad kelas 4 telah mengikuti Long Hao Chen selama misi yang mereka selesaikan. Ketika mereka melihat kata-kata Jenderal ke-22 di gerbong mereka, Yang Wenzhao dan Duan Yi benar-benar terkejut. Apa trik sulap ini? Kelompok Long Hao Chen memiliki sejumlah besar poin kontribusi dari periode ujian, tapi bagaimana dengan kelompok Luxi? Yang Wenzhao bahkan mendengar bahwa kelompok Luxi memesan sejumlah pil Roh Kudus untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak dapat menebak bahwa ini ada hubungannya dengan pasukan Long Hao Chen, mereka akan menjadi bodoh. Sekarang, menghadapi situasi yang tidak jelas di Jalan Gunung Kota Selatan, mereka mengingat kinerja luar biasa Long Hao Chen selama periode ujian dan, setelah pertimbangan yang cermat, memutuskan untuk memimpin tim mereka ke sisinya. Bab 279. Pertempuran berdarah di lintasan Gunung Selatan, I. Luxi mengerutkan alisnya, bereaksi, "Tuan-tuan, saya khawatir ini tidak baik. Jika keempat pasukan pemburu iblis kita memasuki kota bersama, ini akan membuat kita menjadi kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang. Target sebesar itu kemungkinan besar akan menarik musuh yang kuat." Yang Wenzhao tersenyum padanya, "Saudara Luke benar, tetapi kita bertindak bersama tidak berarti kita harus tetap dekat satu sama lain. Ini hanya tentang semua orang mengawasi punggung satu sama lain." Petik 2. Melihat bahwa pasukan pemburu iblis lainnya sudah memasuki kota, Long Hao Chen buru-buru berkata, "Mari kita masuk ke kota bersama-sama." Saat mengalami bahaya, kita bisa saling memberitahu dengan bersiul. Ini akan memungkinkan kita untuk saling membela satu sama lain. Keluarkan perlengkapanmu. Kata-kata terakhir ditujukan pada teman-temannya. Di bawah tatapan kaget dari 3 pasukan pemburu iblis lainnya, perubahan luar biasa segera terjadi dengan ketujuh dari mereka, yang awalnya mengenakan pakaian sederhana. Dengan 7 semburan fluktuasi energi spiritual, satu demi satu mengeluarkan peralatan tingkat mulia mereka. Orang yang memberi yang lain kejutan terbesar secara alami adalah Long Hao Chen sendiri. Dibalut Glorious Armor emas gelap, sambil membawa Glorious Holy Shield dan Blue Rain, Hibiscus of Light, yang awalnya mengeluarkan cahaya yang intens, dia terlalu mengesankan. 3 potong peralatan tingkat mulia yang dikenakan padanya memberi orang kejutan yang tak tertandingi, terutama setelah Glorious Armor dikombinasikan dengan Glorious Holy Shield, memancarkan kilau emas gelap samar menutupi seluruh tubuh Hao Shen. Ini adalah set bonus yang ditambahkan saat menggunakan armor dan perisai secara keseluruhan. Setelah mengeluarkan 4 peralatan dari tingkat mulia sendirian, Long Hao Chen segera memberikan disiplin cerah kepada Han Yu. Semua dari 6 anggota lainnya dari skuad pemburu iblis ke-21, selain Chen Yinger yang memeluk McDool dan tidak mengeluarkan peralatan tertentu, masing-masing memiliki setidaknya 1 peralatan di tingkat mulia. Sebagai anggota dari pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk, melihat peralatan di kelompok Long Hao Chen, siapa dari mereka yang tidak akan benar-benar cemburu? Yang Wenzhao menelan ludahnya karena iri, sambil berdenyut-denyut kesakitan, memikirkan tentang peluang besar untuk mendapatkan poin kontribusi yang mereka lewatkan tempo hari. Sungguh memalukan, ini benar-benar memalukan. Long Hao Chen juga menyadari betapa mereka menonjol, tetapi selama situasi kacau di dalam Mountain Pass Kota Selatan, prioritas mereka bukanlah jumlah musuh yang terbunuh, tetapi bertahan di medan perang yang tidak teratur. Bagaimana dia bisa meyakinkan rekan satu timnya untuk menahan diri dalam situasi seperti itu? Ayo pergi ke kota. Keempat tim dengan cepat memasuki kota, meskipun Yang Wenzhao dan Duan Yi tidak menyatakan kepatuhan mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka masih memilih untuk mengikuti arahan Long Hao Chen, meskipun mereka tidak terlihat sebagai bawahan Luxi. Pasukan pemburu setan Yang Wenzhao dan Duan Yi mempertahankan formasi aslinya, tetapi pasukan pemburu setan ke-22 Luxi segera menyatu dalam formasi skuad pemburu setan ke-21.
Prajurit perisai Dianyan berdiri di depan, langsung memposisikan dirinya di sisi Long Hao Chen, sementara Li Xin menutupi sisi lainnya. Luxi, Bai Xiaomo dan Yi Jun secara alami mengambil posisi di tengah-tengah formasi, karena dengan tambahan Li Xin dan Dian Yi, formasi mereka menjadi cukup besar untuk mereka masuki. Pembunuh Han Daoxi tetap di belakang, jelas cocok dengan pertahanan punggung Han Yu. Long Hao Chen berada di depan, dengan Kair di punggungnya lagi. Awalnya, Long Hao Chen berencana membuatnya ditutupi dengan armor suci agungnya, tetapi Kair mengungkapkan penolakannya yang keras. Dia akhirnya hanya setuju agar Long Hao Chen menggendongnya di atas baju besinya. Meskipun dia telah kehilangan 4 inderanya, sebagai putri suci samsara, dia tidak sepenuhnya kehilangan semua kemampuan bertarung, terutama setelah pertumbuhan kompor spiritualnya di samsara. Dengan demikian, Kair dengan tenang menempelkan dirinya ke punggung Long Hao Chen, seolah-olah dia benar-benar tidak berbobot. Sepasang kakinya melingkar di sekitar pinggang Long Hao Chen dan tangannya memegangi lehernya, dia melakukan yang terbaik untuk menghindari mempengaruhi gerakan Long Hao Chen. Meskipun ksatria dan pembunuh adalah pasangan yang hebat di medan perang, ini adalah pertama kalinya pasukan pemburu iblis melihat sesuatu seperti itu. Meskipun demikian, siapa yang akan menanyai mereka? Mereka semua telah melihat kekuatan Kair sebelumnya. Jika bukan karena tampilan kekuatannya, sulit untuk mengatakan apakah pasukan pemburu iblis mereka masih akan mendapatkan tempat pertama selama kompetisi tim. Setelah memasuki jalan gunung kota selatan, Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya, melihat ke langit. Saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul. Kecemerlangan yang elegan berputar dengan kencang di langit, seperti kembang api gemerlap yang tak terhitung jumlahnya yang meledak berturut-turut. Tentu saja, ini bukan kembang api, tapi wilayah pertempuran paling intens. Pembangkit tenaga super sejati dari kedua belah pihak bertempur di sana, dan meskipun situasinya tidak dapat dilihat dengan jelas, Long Hao Chen samar-samar merasa bahwa kelompok Han Qian tiba di sana tepat waktu. Situasi di langit dengan demikian pada akhirnya harus dipertimbangkan untuk diselesaikan. Setidaknya untuk saat ini, pihak Temple Alliance masih bisa bertahan melawan musuh. Pada akhirnya, karena mereka datang dari belakang jalur gunung kota selatan, para iblis belum membuat kemajuan sebanyak itu. Tapi secara keseluruhan, kota itu terasa suram dan sunyi. Tidak seorang pun warga sipil muncul di jalan-jalan, dengan kelompok bala bantuan memenuhi jalan-jalan setelah tiba di kota. Dari kejauhan, banyak rumah terlihat terbakar dalam kekacauan itu. Udara dipenuhi dengan campuran bau kayu bakar bersama dengan bau darah. Bau itu membuat mereka mual. Setelah Yang Wenzhao dan Duan Yi memimpin tim mereka di dalam kota, mereka segera menyebar ke samping. Tetap sedikit di belakang, mereka mempertahankan posisi pendukung untuk kelompok Long Hao Chen. Saat ini, mereka merasa agak ragu-ragu, karena tidak peduli apa, tim Luxi tidak hanya sudah maju ke kelas umum, tetapi juga sepenuhnya bergabung ke dalam tim Long Hao Chen secara keseluruhan. Dengan kata lain, mereka telah cocok satu sama lain dengan sempurna, membentuk tim lengkap yang benar-benar baru. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka telah menjadi bawahan ke-21 regu pemburu iblis kelas umum Long Hao Chen. Ini sudah bukan masalah saling percaya yang sederhana lagi. Long Hao Chen memanggil Hao dan menyuruhnya tetap di tengah tim. Chen Yinger dan Lin Xin secara alami duduk di punggung Hao, tetapi kelompok Luxi tidak mendapat perlakuan yang baik. Mereka juga merasa sedikit takut saat berdiri di dekat sisi Hao. Saat semua orang terus maju, bau darah juga semakin kuat. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat situasi di medan perang, mereka tidak bisa membantu tetapi menggigil sebagai tanggapan, bukan karena ketakutan, tetapi sebagai reaksi tak sadar yang datang dari jiwa mereka. Situasinya sangat pahit. Setiap pertempuran di depan mereka menantang dan kejam, terutama karena tidak ada pihak yang akan menyerah. Pertempuran harus berlangsung sampai hanya tersisa satu sisi yang tersisa. Pasukan iblis memiliki keunggulan alami, terlepas dari apakah itu di langit atau di tanah. Menempati setidaknya 7/10 dari area tersebut, mereka memenuhi seluruh jangkauan Mountain Pass di kota selatan dengan pasukan mereka, menutupi langit dan menutupi bumi dengan pasukan mereka. Tentara dari aliansi jauh lebih sedikit, tetapi menggunakan seluruh tubuh dan bahkan gigi mereka untuk menahan invasi pasukan iblis. Medan perang dipenuhi dengan bau darah yang terkonsentrasi. Entah itu di tanah atau di langit, darah yang mengalir kemana-mana memberikan perasaan lembab di udara. Fluktuasi padat energi spiritual ada di mana-mana, saat sihir diaduk tanpa henti. Anggota tubuh yang hancur terlihat jatuh dari langit secara teratur. Di tengah teriakan dan teriakan, panggilan sedih orang-orang yang berada di ambang kematian tak luput untuk mengejutkan mereka sepenuhnya. Di tengah-tengah atmosfer seperti itu, semua orang, termasuk Long Hao Chen dan Sima Xian yang tenang yang memiliki niat bertarung paling banyak, perlahan menjadi benar-benar merah di matanya. Teror mereka benar-benar dibubarkan oleh niat membunuh yang terburu-buru. Hilangnya pikiran seseorang dan mengaduk-aduk darah membutuhkan atmosfer tertentu. Tetapi pada saat ini,
atmosfer di tempat ini sudah mencapai level ini. Meneruskan, Long Hao Chen berteriak. Mengambil kepemimpinan, dia bergegas maju dengan langkah besar, tetapi sebagai kapten, dia masih mempertahankan rasionalitasnya bahkan pada saat-saat seperti itu, berhati-hatilah untuk tetap dalam formasi, semuanya. Saat ini, dia hanya bisa memberikan instruksi sebanyak ini. Puff, tubuh seorang prajurit manusia tercabik-cabik oleh Demon Berserk haus darah. Di tengah darah dan organnya menyebar kemana-mana, sedikit celah muncul di garis pertahanan manusia. 4 atau 5 Demons Berserk haus darah dari klan Nubo memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Pilihan Long Hao Chen untuk memotong medan perang bertepatan dengan momen ini, ketika pertahanan mereka berada di ambang kehancuran. Jika musuh menerobos formasi, ini sangat mungkin mengarah pada situasi yang tidak dapat diubah. Menggunakan kecepatannya dan meletakkan kekuatannya di kakinya, Long Hao Chen meluncurkan cas dengan langkah besar. Sementara itu, dengan iluminasi cahaya terang, Yating muncul melayang di atas bahunya. Lingkaran cahaya emas beriak di sekitar kaki Long Hao Chen, dan halo iman, dukungan penjaga dan memaksakan halo segera menyelimuti semua anggota regu perburuan iblis kelas 21 dan 22 kelas umum. Demons Berserk yang haus darah termasuk di antara iblis yang paling panik selama pertempuran. Mengamati Long Hao Chen yang bergegas ke arahnya, orang yang baru saja mengoyak prajurit manusia itu segera melolong, meluncurkan anggota badan tajamnya ke Long Hao Chen untuk menyambutnya. Bang! Kemampuan tambahan perisai suci agung. Kemampuan perisai suci diluncurkan bersama dengan serangan balik perisai Long Hao Chen. Peralatan tingkat mulia yang baru diperoleh ini menerangi seluruh lingkungan. Cahaya putih tetap muncul di permukaan perisai, berubah menjadi segi 6 besar yang terbuat dari cahaya ilahi, dan Long Hao Chen's cas tiba-tiba berubah menjadi assault. Dengan ledakan keras, itu bentrok dengan demon mengamuk yang haus darah. Tubuh besar iblis Berserk haus darah tiba-tiba dikirim terbang, mengetuk beberapa iblis Berserk haus darah lainnya di belakangnya. Pada saat ini, Blue Rain, Hibiscus of Light membawa kilau bercahaya di tangan Long Hao Chen, menyelimuti iblis Berserk yang haus darah dengan flash penghapusan setan. Dengan suara yang menusuk telinga, Demon Whipping Flash membawa kekuatan penetrasi yang kuat yang diwarisi dari Ripples of Light. Iblis Berserk haus darah itu benar-benar tidak dapat menghindari serangan cepat seperti itu, dan berakhir hanya sebagai target dari flash penghapusan iblis. Segera, darah dan cairan lain keluar dari tubuh mereka. Dan jangan lupa, Long Hao Chen tidak sendirian selama pertempuran ini. Berpotongan dengan potongan salib ledakan instan berwarna merah keemasan, kesatria yang menunggangi unicorn mawar dari neraka muncul dan sepasang pedang api lisin yang diisi dengan energi spiritual suci meledak di medan perang. Bab 280. Pertempuran berdarah di lintasan Gunung Selatan, 2. Pada saat Long Hao Chen meneruskan riak cahaya, Li Xin dan Wang Yuan mengalami banyak kesulitan untuk mempelajarinya, tetapi bukannya menyerah seperti Dian Yan dan Han Daoxi, mereka dengan keras kepala terus mencoba. Pada akhirnya, kedua gadis yang ngotot berhasil mempelajari keterampilan pendukung yang tangguh ini selama perjalanan Long Hao Chen ke Kastil Bulan. Dan mereka akan mendapat manfaat dari kemampuan yang diciptakan oleh Long Hao Chen ini sepanjang hidup mereka. Pada saat ini, ledakan lintas ledakan instan Li Xin yang diluncurkan dikombinasikan dengan efek ledakan riak cahaya. Sebagai Retribution Knight dia, serangan adalah segalanya baginya. Sementara, Demon Whipping Flash langsung memotong Demon Bloodthirsty Berserk menjadi 4, Ripples of Light setidaknya menggandakan kekuatan ofensif Li Xin. Selain itu, dia tidak hanya menerobos ke langkah kelima, tetapi juga mengambil pil Roh Kudus, dan kultivasi energi spiritual internalnya sudah mencapai jumlah lebih dari 3000. Dibandingkan dengan saat mereka menyelesaikan misi Desolate Hissing Cavern, dia sudah mengalami lompatan kualitatif dalam kekuasaan. Dia bukan satu-satunya yang meletus dengan serangan eksplosif, karena Sima Xian tidak dapat menahan sejak lama. Saat Long Hao Chen mengirim Demon Berserk haus darah ini terbang, bola cahaya energiknya yang besar segera dirilis juga. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap mencolok bersinar di langit, pada saat diluncurkan, bola emas besar itu memblokir bahkan garis pandang Long Hao Chen dengan ukurannya yang sangat besar. Adegan berikut ini seperti hasil dari peluncuran bola bowling. Bentrok melawan 4 iblis Berserk haus darah yang tersisa dengan suara yang meledak, itu mengirim mereka terbang ke segala arah. The Bloodthirsty Berserk Demon yang paling dekat menjadi target pertama dari Energetic Ball of Light. Tubuhnya meledak menjadi cincang sekaligus, bahkan tidak meninggalkan mayat. Iblis Berserk haus darah lainnya juga tidak luput dari kerusakan serius, dan akhirnya dihabisi di udara oleh mantra sihir spasial Yi Jun. Sima Xian tertawa dengan suara senang, menghancurkan beberapa daging dengan bola metalik terasa sangat enak. Di klan Nubo, peringkatnya adalah sebagai berikut. Yang terlemah adalah Berserk Demons, lalu datang Bloodthirsty Berserk Demons dan setelah mereka para Scarlet Blooded Berserk Demons.
Sementara Bloodthirsty Berserk Demons bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Scarlet Blooded Berserk Demons yang terkuat, mereka masih menyamai prajurit manusia dari tahap kelima budidaya. 4 atau 5 Demons Berserk Haus Darah dengan demikian membentuk tanpa diragukan lagi kekuatan ofensif yang sangat kuat. Namun, dengan hanya 4 dari mereka yang memulai pertempuran, tim mereka yang terdiri dari 13 orang yang berdiri di depan menangani bentrokan pertama tanpa kesulitan. Ksatria yang kuat sebagai barisan depan, kekuatan ledakan dari Ksatria Retribusi, dan pendeta itu, menambahkan penyihir spasial, analisis terakhir ternyata seperti yang dikatakan Luxi sebelumnya. Setelah bekerja sama untuk waktu yang lama, semua orang sekarang berhasil untuk berkoordinasi ke tingkat yang baik. Semua orang di Demon Hunt Squad kelas 22 umum terus terang dalam tindakan mereka. Melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu pasukan pemburu iblis kelas 21 dalam tugas mereka. Tidak mencoba mencuri pahala, tetapi memberikan dukungan habis-habisan, dan mendengarkan perintah Long Hao Chen dengan sempurna. Setelah menyingkirkan iblis Berserk Haus Darah, Long Hao Chen tidak memiliki tampilan bahagia sedikitpun. Dia juga tidak menjadi panik karena menumpahkan darah musuh, tetapi sebaliknya tetap tenang. Meluncurkan cas lain, dia dengan paksa menutup celah yang dibuat dalam formasi. Dengan Blue Rain, Hibiscus of Light mekar di tangannya dengan Demon Whipping Flash kedua, dia hanya menghentikan pasukan iblis yang menuju ke arah ini. Iblis Berserk Haus Darah dari sebelumnya adalah barisan depan iblis yang kuat, sedangkan yang mengikuti di belakang adalah iblis berserk biasa dari klan Nubo. Di depan flash penghapusan setan Long Hao Chen, setan berserk biasa ini hampir tidak menimbulkan ancaman apapun. Lebih dari selusin dari mereka terbunuh dengan satu serangan, mengurangi tekanan di depan secara drastis. Ubah menjadi formasi defensif. Tidak ada yang diizinkan untuk maju sebelum waktunya. Long Hao Chen meneriakkan perintahnya setelah menilai situasinya. Formasi pasukan mereka berubah seiring dengan perintahnya. Li Xin dan Yuan Yuan tiba di sayap kiri Long Hao Chen sedangkan Sima Xian dan Dian Yan berada di sayap kanannya. Mereka berlima berbaris dan menutup barisan, membentuk dinding yang menghalangi kemajuan pasukan iblis. Di belakang, para penyihir mulai melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Bahan dengan kualitas yang sangat baik melahirkan sebuah peralatan yang pada dasarnya tangguh. Untuk memfasilitasi 3 mantra bertatahkan, kristal awan api milik Lin Xin ini terlalu bagus. Lin Xin sangat puas dengan ketiga mantra itu. Yang pertama mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk mantra sihir elemen api 1,5 langkah lebih rendah. Itu yang disebut mantra api. 2 lainnya adalah teknik ofensif tambahan untuk menggantikan mage yang tidak bisa menggunakan mantra ofensif seperti dirinya. Mereka memiliki jumlah penggunaan sehari-hari yang terbatas, jadi dia tidak bisa meluncurkannya dengan gegabah. Tapi itu semua adalah mantra dari langkah ke-6, membuktikan bahwa staf kristal api ini sudah mencapai tingkat legendaris. Jadi, mengandalkan Fire Crystal Staff untuk melengkapi mantra apinya, dia mengeluarkan kekuatan penuh dari Fire Elemental Shield dengan mudah. Pengendaliannya atas sihir api pada awalnya sudah luar biasa, tetapi dengan tambahan staf yang diperkuat ini, dia menjadi benar-benar tidak terkendali. Menjadi benar-benar tertutup oleh api merah yang menyilaukan, dia menjadi penyihir yang paling menarik perhatian di seluruh medan perang. Chen Yinger adalah kebalikan dari Lin Xin yang mempesona. Duduk di punggung Hao dari awal sampai akhir, gadis ini melambaikan tangan kecilnya dan berteriak keras, "Cheer, cheer, bunuh mereka semua." Benar, hanya ini yang dia lakukan. Itu bukan karena dia tidak ingin ikut dalam pertempuran, tapi karena posisinya di dalam tim. Tampilan kekuatan McDull membutuhkan dia untuk mengkonsumsi kristal magis, dan itu bukan seolah-olah dia bisa terus bertarung untuk waktu yang tak terbatas. Seandainya dia terluka, bahkan jika dia diberi lebih banyak kristal magis, kekuatannya masih akan menerima pukulan berat. Dengan demikian, kekuatannya yang terikat pada kristal yang dikonsumsi adalah kekuatan cadangan yang kuat dari tim. Ini hanya akan digunakan pada saat-saat penting. Oleh karena itu, terlindung di tengah-tengah formasi, yang bisa dilakukan Chen Yinger untuk saat ini hanyalah meneriakkan beberapa slogan. Tim Yang Wenzhao dan Duan Yi tersebar di kedua sisi, juga menemukan kesempatan untuk bergabung dalam pertempuran. Penambahan 2 pasukan pemburu iblis segera membuat situasi di sisi medan perang ini berubah menjadi lebih baik. Terutama mantra yang kuat dari para penyihir memberi para pembela beberapa waktu untuk mengatur kembali pasukan mereka. Namun, kemajuan iblis sangat ganas. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang jumlah pasukan mereka yang jauh lebih unggul, mereka hampir hanya terdiri dari iblis tingkat menengah dan lebih tinggi. Sejauh itu tidak ada satupun iblis berbila ganda yang muncul. Meskipun pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh dan pertempuran udara dikoordinasikan satu sama lain, dan semua orang berusaha sekuat tenaga di setiap sisi, pertahanan manusia masih dalam bahaya. Di sisi Long Hao Chen, pertahanan adalah yang paling solid. Sebagai inti dari tim, dia menggunakan perisai suci mulia tanpa serakah untuk poin kontribusi. Dia sepenuhnya fokus pada pertahanan.
Tanpa perlu dia khawatir tentang iblis-iblis di bawah langkah kelima, dia menyerahkan semuanya kepada Sima Xian di sisinya. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa setelah penambahan 2 buah peralatan mulia yang diperolehnya, kegunaan Sima Xian untuk tim telah membuat lompatan kualitatif. Bola cahaya energetik benar-benar cocok untuk orang ini, memberinya sarana untuk sepenuhnya menghancurkan iblis peringkat bawah dengan satu pukulan, diperkuat oleh kemampuan menghancurkan. Dengan setiap serangan, beberapa nyawa iblis diambil, tidak meninggalkan mayat utuh. Setan juga memiliki kecerdasan tertentu, dan bahkan iblis tingkat rendah memiliki naluri untuk bertahan hidup. Bola metalik di tangan Sima Xian menampilkan kekuatan yang begitu besar, yang menyebabkan iblis-iblis kelas menengah itu secara tidak sadar menjauhkan diri darinya, sangat mengurangi beban pertahanan mereka. Namun, kinerja yang kuat di pihak mereka juga menarik perhatian para pembangkit tenaga iblis. Siluet besar berwarna darah tiba-tiba muncul entah dari mana, mengarah langsung ke Sima Xian. Itu datang dengan kecepatan cepat, menyebabkan Sima Xian yang disegarkan oleh semua pembunuhannya tiba-tiba merasa kedinginan. Dari atas terdengar bau darah yang kuat. Meskipun energetic ball of light-nya datang dengan kekuatan yang sangat besar, ia juga memiliki kekurangannya sendiri, terutama karena bobotnya yang sangat besar, sehingga memengaruhi kecepatan penanganannya. Pada saat seperti itu, menempatkan bola cahaya energetik di atas kepalanya sudah menjadi langkah pertahanan yang cukup bagus. Tapi seolah-olah Sima Xian tidak merasakan bahaya dari atas, dia terus mengayunkan bola cahaya energetik di tangannya, menghancurkan semua iblis yang mendekat dengan mudah. Dengan kilatan putih, kilau berwarna darah yang bersinar di langit tiba-tiba berubah arah kurang dari 5 meter dari Sima Xian. Itu diblokir oleh perisai heksagonal yang berkilauan untuk menyerang Sima Xian. Itu adalah Brilliant Holy Shield, diperkuat oleh Holy Shield dan Divine Obstruction. Tentu saja, bukan karena Sima Xian tidak tahu bahwa serangan ditujukan padanya dari atas, bahkan mungkin mengancam nyawanya. Dia bisa dengan tenang menghadapi ancaman ini karena kepercayaan yang dia berikan pada rekan satu timnya. Long Hao Chen secara alami tidak akan mengecewakan rekan-rekannya. Dia meluncurkan efek Sein Spiritual Stove dan segera menarik serangan udara padanya. Gema yang membelah telinga berdering, dan Long Hao Chen didorong mundur setengah langkah, tubuhnya ditutupi kilatan emas. Mengambil kesempatan itu, dia memukul dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kanannya. Hao Chen melancarkan serangan tanpa menahan, segera membangkitkan energi spiritualnya dengan cara Raise Flowers into Trees untuk meluncurkan Holy Sword Instant, bersama dengan Shining Sunlight Strike, keduanya membawa kekuatan Ripples of Light. 3 keterampilan yang digunakan sebagai satu secara alami tidak akan ditujukan secara membabi buta. Melalui serangan lawan, Long Hao Chen bisa menentukan kekuatannya. Menghentikan serangan musuh, pertahanan perisai suci agung yang diperkuat oleh teknik perisai suci nyaris rusak, dan obstruksi ilahi tidak berhasil sepenuhnya menyingkirkan kekuatannya, bahkan menyebabkan Long Hao Chen didorong mundur. Langkah ke-7. Lawan manakah di bawah langkah ke-7 yang bisa memaksa Long Hao Chen sedemikian rupa? Siluet berdarah perlahan menjadi terlihat, dan penampilannya akrab bagi pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22. Justru musuh utama yang mereka hadapi dalam perjalanan ke Desolate Hissing Cavern, Vien. Dan iblis ini jelas merupakan Raja Iblis dari langkah ke-7, seperti yang menyebabkan Kair kehilangan 4 indranya.